Kakakku membenciku selama bertahun-tahun, hingga pertengkaran terakhir kami yang menyebabkan perpisahan total. Hari itu, aku pergi dengan marah dan berjudi di tempat pelelangan ikan. Namun, aku tidak sengaja jatuh ke sungai dan ingatanku kacau. Ketika aku bangun di rumah sakit, dia berulang kali mengatakan ini. Dia menunjuk seorang pasien penyakit terminal dan berkata, "Itu adalah kakakmu. Ingat baik-baik. Jangan ganggu aku lagi." Wanita berwajah pucat mendekat dan dengan lembut membelai kepalaku. "Ayo pergi, kakak akan membawamu pulang." Kemudian, aku menjadi adik perempuan palsu yang menderita penyakit terminal. Aku rela mempertaruhkan setengah nyawaku, mengabaikan salju dan embun beku, dan memohon dokter terkenal untuknya, menemaninya melewati malam-malam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kakak King menghentikanku di tengah salju dan es. Suaranya bergetar dan panik, "Apakah kamu benar-benar melupakanku?" Ketika dokter mengatakan bahwa ingatanku kacau, aku baru saja bangun dari tempat tidur rumah sakit. Jatuh dari ketinggian menyebabkan gegar otak. Aku koma selama hampir setengah bulan. Setengah bulan yang lalu, aku bertengkar hebat dengan kakak Lin Wan King. Ketika aku membanting pintu keluar, aku berkata dengan marah, "Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu membereskannya untukku." Wajah Lin Wan King garang, dan dia mencibir di belakangku. "Kalau begitu, semoga keinginanmu terkabul." Dan sekarang, setengah bulan telah berlalu, aku masih hidup. Aku membuka mata. Sinar matahari dari luar jendela kamar rumah sakit masuk. Setelah beberapa saat linglung, aku mulai mendengar suara dokter berbicara dengan Lin Wan King di luar pintu kamar rumah sakit. Cedera kepala, koma berkepanjangan, amnesia atau gangguan ingatan mungkin saja terjadi. Jangan katakan mungkin melupakan kerabat dan teman. Bahkan diri sendiri pun mungkin tidak ingat. Aku bersusah payah turun dari tempat tidur, ingin keluar dan menjelaskan bahwa ingatanku tidak bermasalah. Aku benci dirawat di rumah sakit. Aku tidak ingin terus terkurung di rumah sakit karena hasil diagnosis ini. Ketika aku berjalan ke depan pintu, aku mendengar suara dingin Lin Wan King. Dalam suara itu, sepertinya ada sedikit emosi lain, bahkan semacam kegembiraan. Ini juga bisa dianggap sebagai hal yang baik. Seolah-olah untuk membenarkan pernyataan dokter. Tetapi pada saat itu, aku hanya bertanya kepadanya seperti itu karena kesadaranku tidak jernih. Aku tidak melihat wajah orang dengan jelas di pandanganku. Tanganku yang memegang gagang pintu. Tertegun sejenak. "Dokter dan yang menunggu penghiburan, Anda juga tidak perlu khawatir. Kita harus menunggu adikmu bangun untuk memastikan. Bahkan jika ingatan benar-benar bermasalah, kita bisa menindaklanjuti." Kemudian Lin Wan King menyela perkataan dokter, "Lebih baik jika dia lupa. Tidak perlu memulihkannya." Aku bahkan mendengar sedikit kegembiraan yang tak tertahankan dalam suaranya. Apakah dia sangat berharap aku melupakannya? Setelah bertahun-tahun, setelah orang tua meninggal, aku dan dia bertengkar berkali-kali. Namun, di dunia ini, hanya dia satu-satunya keluargaku yang tersisa. Aku sudah memikirkan tentang kematian dan ratusan perawatan medis. Dan sekarang, setelah lolos dari kematian, aku berharap bisa berbicara dengannya lagi. Aku membuka pintu. Aku bertemu dengan sepasang mata yang salah di luar pintu, dengan cepat menjadi dingin. Karena terlalu lama koma. Suaraku sedikit serak ketika aku berbicara. Karena aku sebenarnya. Lin Wan King dengan cepat dan tajam menatapku dengan tidak percaya. Segera, dia, seperti wanita berusia 47 tahun, yakin bahwa aku adalah saudara perempuan yang hilang ingatan dan salah dikenali. Ada banyak pasien yang lalu lalang di lorong. Dia sepertinya ingin menyingkirkanku dengan cepat. Dia mengulurkan tangan tanpa melihat. Dia menunjuk seorang pasien yang lewat secara acak dan berkata, "Itu adalah kakakmu." Sesaat aku pikir aku salah dengar. Aku menatapnya dengan bingung dan berkata, "Apa?" Di mata Lin Wan King ada keraguan dan perjuangan yang sekilas. Aku dan dia adalah saudara kandung selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika dia membenciku. Membenciku. Aku tidak percaya dia akan. Saat aku terluka dan dalam kondisi kritis seperti ini. Mendorongku ke orang asing yang tidak kukenal. Aku pikir aku dan dia benar-benar harus berbicara dengan baik. Aku hendak berbicara. Tidak ingin lagi marah-marah. Dia tiba-tiba berbicara dan menghentikan perkataanku. Aku berkata, "Itu adalah kakakmu. Kenali dengan jelas. Jangan salah memanggil orang. Jangan ganggu aku lagi." Kali ini, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Saat wanita itu berhenti di tempat yang tepat. Tidak ada lagi keraguan di ekspresinya. Dokter tentu saja tidak berani banyak bicara dan sudah pergi. Orang-orang datang dan pergi di lorong. Tatapan dengan ekspresi berbeda menatapku. Sepertinya aku benar-benar bodoh yang kehilangan akal sehat setelah jatuh ke air. Bahkan tidak bisa mengenali kakak kandungnya sendiri. Wanita yang ditunjuk sebagai kakakku itu bersandar di dinding. Berdiri di sisi lain lorong. Tubuhnya mungil dan fitur wajahnya menonjol. Namun tidak bisa menutupi wajahnya yang terlalu pucat. Orang normal seharusnya marah ketika mendengar penunjukan yang tidak masuk akal seperti itu. Tapi dia hanya menatap Lin Wan King dengan tenang melalui kerumunan yang lalu lalang, lalu menatapku. Seolah menunggu kami untuk melanjutkan pembicaraan.
Lin Wanqing berkata dengan dingin, aku hanya teman biasa kakakmu. Aku datang mengunjungimu karena sopan santun. Kau cari saja dia sendiri. Apakah dia mengakui dirimu sebagai adiknya? Itu urusan kalian. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju ujung lorong. Tanganku yang tergantung di sisiku sedikit gemetar tanpa henti. Bahkan jika hatiku terus memberitahuku. Dia dan aku sudah lama tidak akur, hanya kehilangan seorang kakak perempuan yang membenciku. Lagi pula, sudah bertahun-tahun. Aku dan dia juga tidak pernah akur dengan baik, tapi air mata tetap tak terkendali memerah, bingung. Emosi memalukan, tidak rela, dan marah bercampur aduk. Pada akhirnya aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku melihat Lin Wanqing pergi, pandanganku kosong. Tergesa-gesa mengulurkan tangan untuk menopang kusen pintu, telinga berdengung, butuh beberapa saat untuk sadar. Wanita yang selama ini dia memperhatikanku tiba-tiba bereaksi. Dia melepaskan tangannya dari dinding. Berjalan ke arahku, untuk sesaat aku bahkan merasa dia akan memarahi kami karena mencoba menipu. Lin Wanqing sudah pergi, dia hanya bisa memarahiku. Secara naluriah aku ingin mundur selangkah. Mungkin karena terlalu lama tidak sadarkan diri, ditambah emosi yang terlalu bergejolak, tubuhku terasa lemas. Kakiku tidak bisa terangkat, kemudian aku baru sadar ada tangan yang menyentuh kepalaku. Aku merasa dia seperti memukulku, tapi pukulannya sangat ringan, sepertinya hanya mengelus kepalaku. Setelah beberapa saat, aku baru mendengar suaranya, sedikit lelah tapi lembut. Baiklah, ayo pergi. Kakak akan membawamu pulang. Sudah berapa tahun Lin Wanqing tidak menyebut dirinya sebagai kakakku. Sudah terlalu lama, aku sudah lupa. Aku bertengkar dengannya selama bertahun-tahun, sejak orang tua kami meninggal. Kurasa aku benar-benar sudah gila. Aku menatap wanita asing yang belum pernah kulihat ini, lalu mengangguk. Baiklah, aku mengikuti orang asing kembali ke rumah yang asing. Interiornya bersih dan dingin hingga terasa menyeramkan. Setiap sudutnya bersih, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seperti wajah wanita yang terlalu pucat dan mati. Jika bertahun-tahun lalu aku mungkin akan takut, tapi sekarang hidup dan mati tidak lagi penting bagiku. Tidak ada yang perlu kutakutkan. Aku melihat sekeliling, lalu melihat beberapa botol obat putih kecil di atas meja. Aku sangat familiar dengan botol itu adalah jenis obat yang pernah kukumpulkan. Sayangnya, dokter selalu berhati-hati. Tidak peduli alasan apapun yang kualamatkan, seperti insomnia atau stres, mereka tidak pernah mau memberiku lebih dari 2 pil. Aku sudah mengumpulkannya selama hampir setengah tahun, dan hanya mendapatkan beberapa puluh pil. Aku melihat botol-botol obat itu. Agak lucu, aku secara naluriah merasa iri. Jumlahnya sangat banyak, cukup untuk bunuh diri. Di samping botol obat diletakkan sebuah foto. Agak aneh, ukurannya mungkin 12 inci. Warna hitam putih, wanita di foto menatap kamera, tenang. Tanpa ekspresi, foto itu sangat mencolok, aku tidak bisa menahan diri untuk melihatnya lagi. Diam-diam melirik wanita yang berdiri di sampingku, yang ekspresinya hampir sama persis dengan yang ada di foto. Seseorang melihat hal seperti itu. Ekspresi wanita itu masih tidak banyak berubah, dia dengan tenang mendekati meja kopi, memasukkan botol obat dan foto ke dalam laci. Lalu dengan lembut berkata, duduklah, kakak akan membuatkanmu makan. Oh, dia sepertinya benar-benar berpikir ada masalah dengan otakku, tidak ingat kakakku sendiri. Aku sedikit sadar kembali, menipu seseorang yang ingin bunuh diri, hatiku sedikit merasa bersalah. Aku ingin menjelaskan lalu pergi, teringat foto itu, obat-obatan itu. Tiba-tiba aku penasaran, pengalaman tidak menyenangkan seperti apa yang dia alami, hingga seperti diriku. Ingin mengakhiri hidup, obat-obatan itu, bagaimana dia membelinya? Entah kenapa aku duduk, wanita itu masuk ke dapur, katanya membuat makanan. Tapi sudah lama tidak ada suara. Aku merasa aneh, bangkit dan berjalan keluar pintu dapur. Melihatnya membuka pintu kulkas, menatap kosong ke dalamnya, kulkas yang sangat besar itu. Sama kosongnya dengan rumah ini, jangankan bahan makanan, bahkan sebotol air pun tidak ada. Jelas, dapur ini seharusnya sudah lama tidak digunakan untuk memasak, kompor gas itu. Bahkan tidak ada panci, hanya sebuah wadah tanah liat, seperti digunakan untuk merebus obat. Setelah beberapa detik dia akhirnya sadar, pandangannya beralih dari kulkas dan menatapku. Wanita itu berkata dengan nada menyesal, maaf, lupa membeli sayuran. Aku akan pergi keluar sebentar. Selama bertahun-tahun ini, aku sering melihat diriku di cermin. Merasa bahwa aku jelas masih hidup, namun seperti jiwa yang kehilangan napas dan melayang di udara. Dan sekarang aku tiba-tiba menyadari, ternyata di dunia ini masih ada seseorang yang lebih mirip orang mati dariku. Dia berjalan melewatiku, lalu berjalan keluar, aku bahkan tidak bisa mendengar langkah kakinya. Tidak merasakan sedikit pun napasnya, tiba-tiba aku berpikir, mungkin orang asing yang tidak kukenal ini. Dia tidak akan kembali lagi. Seperti malam itu, aku bertengkar dengan Lin Wanqing. Setelah dikejar, Lin Wanqing dan dokter merasa volume di dalam ruangan terlalu keras. Jembatan itu terlalu licin, aku tidak sengaja jatuh, tapi aku sendiri yang tahu. Bukan.
Wanita itu berjalan ke tepi beranda, tampak hendak keluar. Aku menatap punggungnya, tiba-tiba berkata, aku suka makan ikan. Punggungnya di beranda tiba-tiba menegang, dia berhenti dan berbalik. Bolehkah? Pintu beranda terbuka, angin sore bertiup kencang dari timur, angin dingin masuk dari luar. Sudut mantelnya tertiup angin, rambutnya yang sudah berantakan menjadi semakin berantakan. Wajahnya tampak semakin pucat pasi. Telapak tangan wanita yang tergantung di sisinya tampak sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kaku, "HM." Aku melihatnya keluar, lalu pintu tertutup. Jika demikian, dia mungkin akan kembali, pikirku, lalu merasa itu sangat konyol. Aku sendiri adalah orang yang akan mencari kematian, namun tampaknya masih mengkhawatirkan hidup dan mati orang asing. Aku duduk kembali di sofa, begitu menutup mata, gambaran-gambaran itu muncul lagi. Orang tua yang seharusnya baik-baik saja dimakamkan di bawah reruntuhan, sementara aku diselamatkan. Aku menginjak nyawa kedua orang tuaku untuk bertahan hidup sampai hari ini. Gambaran itu berubah, wajah Ling Wanqing penuh kebencian. Dan suara gerutuan, "Lin Yichen, kaulah yang pantas mati. Kematianmu adalah yang pantas. Lin Yichen, selama bertahun-tahun ini. Apakah kau benar-benar hidup dengan hati yang tenang?" Hatiku tidak tenang, jadi selama bertahun-tahun ini. Aku tidak pernah bisa tidur nyenyak satu malam pun. Aku tiba-tiba terbangun, setelah beberapa saat baru bisa bangun. Membuka mata dan melihat ke arah laci yang tertutup di bawah meja kopi. Tanganku tanpa sadar terulur. Diam-diam membuka laci dan mengeluarkan beberapa botol obat itu. Aku tidak pernah mencuri apapun dalam hidupku. Jadi, ketika tanganku terulur, telapak tanganku dengan cepat bergetar. Tapi aku pernah dengan cermat memeriksa dosis obat ini. Aku akan menggunakan setengahnya dan meninggalkan setengahnya untuknya. Sisanya. Jika dia benar-benar ingin mencari kematian, itu juga cukup. Aku merasa sedikit linglung untuk sesaat. Sambil menghibur diri, sambil gemetar membuka sebotol obat. Ponsel yang tergeletak di atas meja kopi tiba-tiba berdering, suara yang tiba-tiba itu hampir meledak di ruang tamu yang sunyi senyap. Tapi botol obat di tanganku hampir jatuh ke lantai. Aku sangat merasa bersalah. Aku beritahu kamu, Xia Yuei, uang lebih dari 700 juta. Kamu pikirkan cara untuk tidak memberikannya kepadaku? Tidak mungkin. Aku bahkan jika tidak membesarkanmu. Aku melahirkanmu, adikmu yang murah mati untukmu, aku sebagai ayah. Mewarisi properti anak Jue Zheng adalah wajar, kamu ingin menyumbangkan semuanya. Bermimpi. Aku tidak sengaja menguping urusan pribadi orang lain, tapi emosi di sana terlalu bersemangat. Kecepatan bicara terlalu cepat, saat aku sadar dan buru-buru menutup telepon, aku sudah mendengar banyak hal. Ada selembar kertas di karpet, sepertinya saat aku buru-buru mengambil botol obat, kertas itu keluar dari laci. Itu adalah lembar diagnosis kanker stadium lanjut yang baru. Nama pasien tertulis Xia Yuei. Karena nama yang agak familiar sama dengan nama yang perlahan diucapkan orang itu di telepon tadi. Aku berpikir sejenak baru ingat pencarian populer yang aku lihat belum lama ini, pendiri dan presiden teknologi kacamata. Saat perusahaan sedang jaya, tiba-tiba merilis berita tentang rencana penjualan perusahaan. Saat ini tiba-tiba buru-buru menjual perusahaan. Tidak diragukan lagi itu tidak menguntungkan. Dalam berita, media berbondong-bondong, wanita itu juga tampak mati rasa dan tanpa ekspresi. Hanya jawaban singkat, agak lelah, ingin istirahat. Ternyata dia berencana bunuh diri karena Jue Zheng. Faktanya sangat tidak kekal. Orang yang sehat ingin mati, orang yang karirnya berkembang pesat. Justru terkena Jue Zheng. Aku dengan hati-hati mengambil kertas itu bersama dengan obat-obatan dan memasukkannya kembali ke laci. Obat untuk pasien Jue Zheng, aku takut bahkan jika aku berhasil masuk neraka, aku akan diludahi oleh Raja Neraka. Langit berangsur-angsur gelap, di luar jendela mulai hujan, tetesan hujan menghantam jendela dari lantai ke langit-langit. Hujan semakin deras, sedikit cahaya terakhir padam untuk sementara, tidak ada gerakan di pintu masuk. Dia tidak mungkin benar-benar mati di luar sana, kan? Aku menghela napas. Setelah perjuangan batin, aku tetap bangun dan keluar. Mobil masih diparkir di halaman depan, dia pergi dengan berjalan kaki. Tidak membawa ponsel, setidaknya sebelum meninggalkan kompleks villa, dia tidak bisa mendapatkan taksi. Mungkin dia tidak pergi terlalu jauh. Aku mengambil payung dan keluar, berjalan keluar dari kompleks villa. Kemudian naik taksi dan meminta sopir untuk mengantarku ke pusat perbelanjaan terdekat. Sebenarnya aku ingin. Mungkin dia belum kembali selarut ini bukan karena pergi membeli ikan, tapi aku tetap ingin mencarinya. Cuaca dingin, orang-orang di pusat perbelanjaan lebih sedikit dari biasanya. Aku mencari dari lantai ke lantai. Tidak melihat sosok orang itu, saat berpikir untuk berganti pusat perbelanjaan untuk mencari lagi, suara langkah kaki ringan dan stabil tiba-tiba terdengar di belakangku. Siapa yang menyuruhmu mengikuti ke sini? Itu suara Lin Wanqing. Aku berbalik. Aku melihat Lin Wanqing dengan wajah dingin, berdiri tidak jauh dan menatapku dengan tidak senang. Di sampingnya ada Lin An.
Dia adalah putra bos proyek besar yang baru-baru ini bekerja sama dengannya, berbicara tentang kerjasama dengan orang lain. Dia juga mengangkatnya sebagai adik angkat, bos pihak lain terus memujinya karena antusias dan baik hati, tetapi hanya aku yang tahu. Dia tidak pernah menjadi orang yang antusias, dia hanya tidak menyukai adik kandungnya ini. Hatiku seperti terendam di dalam air. Agak masam dan kembung, aku sudah beradaptasi selama bertahun-tahun, tentang dulu yang selalu menemaniku dan menuruti aku. Kakak yang dulu sangat menyayangiku, kemudian menjadi sangat membenciku, kata-katanya kasar. Tapi pada akhirnya tetap tidak bisa benar-benar terbiasa dan tidak peduli. Aku terdiam beberapa saat. Baru kemudian aku berusaha menekan sedikit rasa tidak nyaman di hatiku, menggenggam erat gagang payung di tanganku, dan mencoba menatapnya setenang mungkin. Aku tidak mengikutimu, aku datang untuk mencari seseorang, kemarahan Lin Wanqing semakin dalam. Tempat yang sebelumnya tidak pernah kau datangi. Jika tidak mengikutiku, kau bisa mencari siapa lagi? Begitu dia selesai berbicara, aku melihat sosok yang familiar di belakangnya. Sebenarnya aku masih belum terlalu ingat dengan jelas wajah wanita bernama Xia Yue itu, tetapi wajah yang bisa pucat dan mati seperti itu. Juga sulit untuk menemukan orang kedua, dia berdiri di sana, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Tidak mendekat lagi, masih menatapku dengan tenang, sepertinya dia sangat menyukai ini. Melihatku dari jarak yang agak jauh, Lin Wanqing tidak mendapat tanggapan dariku untuk waktu yang lama. Apa kau tidak mendengar? Berbicara denganmu, jangan diam-diam mengikutiku lagi, aku bukan kakakmu. Mengerti? Xia Yue memegang kantong plastik di tangannya, kantong transparan. Bisa melihat ikan yang sudah diolah di dalamnya, keluar selama lebih dari 3 jam, dia benar-benar pergi membeli ikan. Tanpa alasan aku teringat bertahun-tahun yang lalu, ketika aku berkata kepada Lin Wanqing di larut malam bahwa aku ingin makan kue osmanthus buatan tangan dari Cheng Dong. Dia memasang wajah dingin dan memarahiku, mengatakan bahwa anak-anak makan gula di malam hari akan menyebabkan gigi berlubang, apalagi di larut malam. Toko kue sudah tutup, aku berkata, terakhir kali, tapi kemudian. Masih akan ada banyak terakhir kalinya, aku menarik kembali pikiranku dan melihat ikan itu lagi. Tiba-tiba dia terkekeh pelan, Lin Wanqing menatapku seperti melihat hantu. Mengikuti pandanganku ke belakang, ekspresinya berubah, terkejut dan marah, kenapa wanita ini masih di sini? Akhirnya aku mengalihkan pandangan dan menjawabnya, aku tidak mengikutimu. Aku datang mencari kakakku. Pandangan Lin Wanqing masih tertuju pada Xia Yue, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Alih-alih menegur, dia menjawabku, sudah kubilang. Aku bukan kakakmu, jangan panggil aku kakak. Aku melewatinya. Berjalan ke hadapan Xia Yue, wanita yang selalu rapi itu sekilas tidak terlihat aneh. Namun, sepatunya jelas basah dan celananya berlumpur. Malam itu aku jatuh ke sungai. Ketika diselamatkan oleh orang yang lewat, seluruh tubuhku juga berlumpur seperti ini. Mungkin Xia Yue pergi ke tepi sungai. Namun pada akhirnya, dia tetap kembali. Dia datang ke pusat perbelanjaan. Membeli ikan yang kujanjikan. Aku mengambil kantong di tangannya dan menatapnya. Pulanglah, kakak. Mata Xia Yue yang tenang dan suram tiba-tiba bergetar. Sebelum dia menjawab, Lin Wanqing sudah sangat marah dan menyerbu ke arah kami. Kau memanggilnya apa? Lin Yichen, kau gila. Aku menatapnya dengan bingung dan berkata, ini kakakku, lalu aku harus memanggilnya apa? Bukankah kau tahu? Wajah Lin Wanqing menjadi pucat pasi dan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Setelah lama terdiam, aku menggandeng Xia Yue pergi, dia baru menyusul. Dengan marah menghentikanku, sepanjang sore tidak pulang, Lin Yichen. Kau tidak benar-benar akan pulang dengan wanita ini, kan? Kau berani mengikuti orang asing? Apa kau tidak sayang nyawa? Tenggorokanku tercekat, aku tidak bisa berkata apa-apa. Dia begitu emosional. Seolah-olah bukan dia yang mengusirku sore itu dan sangat tidak ingin berhubungan denganku. Melihat aku tidak berbicara, Lin Wanqing sedikit kehilangan kendali. Dia mengulurkan tangan. Menjawab, dia sudah dewasa. Lin Wanqing semakin marah. Telapak tangannya mengepal erat. Aku takut Xia Yue akan didorong hingga jatuh. Wajah wanita itu sangat pucat. Seolah-olah bahkan hanya tertiup angin, aku bisa jatuh ke tanah kapan saja. Aku menoleh untuk melihat Lin Wanqing. Lepaskan. Semakin banyak orang yang penasaran melihat. Lin Wanqing selalu menjadi orang yang bermartabat. Setelah kebuntuan yang lama, dia akhirnya melepaskan tangannya dengan marah. Dia menatap Xia Yue. Dia mencibir dan berkata, kamu adalah kakaknya? Baiklah. Bahkan jika aku hanya bertanya satu pertanyaan, apakah kamu tahu siapa namanya? Lin Yichen, aku segera menjawab. Lin Wanqing hampir sangat marah. Aku bertanya lagi padanya, siapa yang menyuruhmu kembali? Lin Yichen? Berhentilah berpura-pura. Kamu tahu betul. Dia bahkan tidak tahu namamu. Aku dengan tenang berkata, kamu harus periksa otakmu. Setelah selesai berbicara, aku dan Xia Yue pergi. Di belakangku adalah cibiran marah Lin Wanqing. Berpikir bahwa dengan memainkan drama ini, kamu benar-benar dapat menghapus fakta bahwa kamu membunuh orang tua kita.
Apakah kamu akan terus hidup dengan egois dan nyaman? Aku tanpa sadar mempercepat langkahku, tidak berani mendengarkan sepatah kata pun di belakangku. Ketika aku terburu-buru meninggalkan mal, aku hampir melarikan diri. Aku tiba di pinggir jalan. Aku naik taksi bersama Xia Yue untuk pulang. Itu bukan rumahku. Itu adalah rumah Xia Yue. Aku duduk di kursi belakang mobil, dan pikiranku dipenuhi dengan kata-kata yang telah kudengar berkali-kali selama bertahun-tahun. Lin Yichen, itu adalah fakta bahwa kamu membunuh orang tua kita. Lin Yichen. Mengapa kamu masih hidup? Lin Yichen, kamulah yang seharusnya mati. Kamulah. Sebuah tisu diam-diam disodorkan ke arahku. Aku baru menyadari bahwa aku menangis. Aku mengambil tisu itu dan menoleh ke orang di sampingku dengan pandangan yang kabur. Aku berkata, aku juga sangat menyesal. Xia Yue setelah beberapa saat menjawab dengan lembut, ya, aku ingin tertawa. Tapi aku tidak tertawa. Dia tidak mengerti. Apa yang dia mengerti? Dia hanyalah orang asing yang tidak kukenal. Tapi air mata tidak bisa dikendalikan. Aku mendengar suara, ya, itu seolah-olah benar-benar Lin Wanqing yang menjawabku. Seolah-olah setelah 7 tahun, dia akhirnya bersedia mendengarkanku dengan baik. Aku menyeka mataku dengan sembarangan. Air mata membasahi selembar tisu tipis. Orang di sampingku diam-diam memberikan tisu lagi. Dia tidak bertanya mengapa aku menangis, tidak bertanya apakah aku mengingat sesuatu, tidak bertanya apa yang sebenarnya kuingat. Atau tidak ingat, dia tidak bertanya apapun, hanya diam. Hingga aku lelah menangis, bersandar dan duduk, lalu tertidur lelap. Dalam mimpi, ibu membelai kepalaku dan berkata, Nichen, jangan menangis. Ibu akan membantumu menjadi kakak perempuan, oke? Aku lahir prematur, beratku kurang dari 2 kilogram saat lahir. Belum genap sebulan, aku hampir meninggal di Hengwon Siang. Orang tua sangat menyayangiku tanpa ragu. Sejak aku lahir, mereka hampir memberikan semua cinta dan perhatian mereka hanya kepadaku seorang. Mereka akan menyiapkan pesta jauh-jauh hari sebelum setiap ulang tahunku, tidak peduli seberapa sibuknya pekerjaan mereka. Atau berada jauh di luar negeri, mereka tidak pernah melewatkan satupun pertemuan orang tua muridku, dan pada hari peringatan yang sama. Mereka akan menyewa pengasuh profesional untuk menjemput dan mengantarku ke sekolah, merawatku 3 kali sehari. Akan membiarkanku izin untuk pergi ke taman hiburan, lalu menyewa guru privat yang paling lembut untuk membantuku mengejar pelajaran yang ketinggalan. Dan selama bertahun-tahun, aku bangga akan hal itu, hingga aku berusia 7 tahun. Saat ulang tahun kakak Lin Wanqing, aku pulang setelah sekolah dengan membawa hadiah, tetapi melihat Lin Wanqing sendirian. Duduk di kamar tidur memakan kue berukuran 8 inci. Orang tua pergi dinas keluar kota. Pengasuh sudah menyiapkan makan malam dan kemudian pergi. Aku tiba-tiba menyadari, selama bertahun-tahun. Di rumah ini, orang yang selalu ingat ulang tahun Lin Wanqing, selain dirinya sendiri. Sepertinya hanya aku. Malam itu, aku menyeka air mata Lin Wanqing. Dia dengan panik menjatuhkan kue, memelukku, dan membujukku, kakak tidak apa-apa. Kakak sama seperti ayah dan ibu, selama kamu sehat, semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak hanya berbicara. Sejak aku berusia 7 tahun, para tetua di keluarga sudah berkali-kali bercanda dan menyebutkan bahwa setelah aku lahir, aku dikirim ke Hengwon Siang dan hampir meninggal. Lin Wanqing menangis lebih keras dari siapapun. Jadi, orang tua paling menyayangi aku yang benar-benar lolos dari maut, Lin Wanqing juga sama. Padahal, dia juga seorang anak, juga punya ulang tahun, bukan dilahirkan untuk diabaikan. Dilahirkan untuk mendahulukan segalanya untukku, adiknya ini. Tetapi orang tua masih saja berkali-kali melupakan hari ulang tahunnya, hingga hari ulang tahun Lin Wanqing yang ke-18. Mereka tetap bersikap seperti biasa, bangun pagi dan membebaskan Lin Wanqing dari kelas bimbingan belajar. Kemudian harus bergegas melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Kebetulan aku sedang libur di rumah, ibu khawatir dan mengemasi barang-barangku. Ingin mengajakku pergi bersama. Aku marah dan berkata dengan suara keras. Aku tidak mau pergi, aku membenci kalian, aku tidak mau pergi kemanapun bersama kalian lagi. Ibu sedih dan matanya memerah. Ayah tidak berdaya dan hanya bisa menyuruh pengasuh untuk menjagaku dengan baik. Bersama ibu pergi. Aku sendirian di kamar tidur, mempersiapkan upacara kedewasaan untuk Lin Wanqing. Aku menggunakan uang tahun baru Imlek untuk memesan jamuan makan di hotel terlebih dahulu, lalu membuat grup obrolan. Mengundang teman-teman dan teman sekolahku dan dia. Kupikir orang tua dan para tetua tidak peduli pada kakak. Tapi aku peduli pada kakak. Saat senja, aku mengirim pesan di grup obrolan. Ketika hendak menelepon Lin Wanqing dan menyuruhnya pergi ke hotel untuk memberinya kejutan, rumah tiba-tiba mulai berguncang samar. Lampu gantung di langit-langit tiba-tiba jatuh dan mengenai kepalaku. Pandangan mataku berakhir pada warna merah berbintang yang kabur. Aku tidak ingat dengan jelas kejadian selanjutnya. Saat itu aku jatuh ke tanah, cahaya keemasan ingin melarikan diri tetapi tidak berdaya untuk bangun. Untuk sementara, orang tuaku seolah-olah turun dari langit. Mungkin mereka masuk dari pintu yang tergenggam erat di luar, atau mungkin dari jendela.
Di bawah atap yang runtuh dengan gemuruh, mereka memelukku. Pengasuh melarikan diri sendirian di saat-saat kritis. Kakak perempuan di kelas bimbingan belajar yang juga mengalami gempa bumi, terjebak di bawah reruntuhan. Aku berada dalam kegelapan tak berujung di sekelilingku. Setelah keguguran seminggu, dia tetap melahirkanmu secara prematur. Bertahun-tahun ini, bukan karena ayah dan ibu tidak mengingat hari ulang tahun kakakmu. Dia merasa bersalah, merasa merayakan ulang tahun lebih sulit daripada tidak merayakan ulang tahun. Yi Cheng, jangan tidur, jangan tidur. Aku tidak ingat jam berapa aku diselamatkan. Suara orang tuaku masih terngiang di telinga. Tetapi yang diselamatkan hanya jenazah mereka. Aku tidak percaya, bertanya pada petugas penyelamat. Tetapi aku baru saja mendengar suara mereka. Petugas penyelamat memberitahuku bahwa itu adalah rekaman. Penipu, penipu. Mereka pergi lebih dulu, merekam suara dengan ponsel, menyuruhku untuk tidak tidur. Karena aku bilang membenci mereka, mereka sedih sepanjang hari dan tidak minum setetes pun air. Mengatakan akan pergi keluar kota pun tidak jadi. Saat gempa bumi, mereka bergegas kembali untuk menyelamatkanku. Tentang kejutan ulang tahun ke-18 yang aku persiapkan untuk Lin Wan King. Lin Wan King diselamatkan dari reruntuhan kelas bimbingan belajar. Kakak perempuan yang selalu paling lembut padaku. Pertama kali dengan sedih dan marah menanyai, bukankah orang tua membawamu pergi dinas? Mengapa kamu tinggal di rumah? Mengapa kamu selalu tidak patuh? Apakah karena kamu merengek ingin pergi ke taman hiburan lagi? Aku melihat wajahnya yang mengerikan hampir terkoyak. Tiba-tiba aku merasa beberapa kebenaran tidak perlu dikatakan lagi. Cukup aku saja yang menderita dan merasa bersalah atas kematian orang tua. Lin Wan King. Tidak perlu tahu bahwa ini ada hubungannya dengan dia. Pada akhirnya matanya merah padam, untuk pertama kalinya dia memarahiku. Lin Yi Chen, kamu benar-benar menjijikan. Bahkan setelah seorang teman kita bersama, mengabaikan halanganku, mengatakan bahwa hari itu aku ingin mempersiapkan pesta ulang tahun untuknya. Tetapi Lin Wan King malang, dia mencibir mengejekku. Lin Yi Chen, apakah kebenaran bahwa keras kepala membunuh orang tua membuatmu tidak ingin mengakuinya? Setelah itu, dia tidak mau lagi berbicara baik-baik denganku. Sekali lagi aku terjebak dalam mimpi buruk di sekujur tubuhku, tetapi seluruh tubuhku dipenuhi keringat dingin, sampai di sampingku. Seseorang memanggilku dengan lembut, bangun, bangun. Orang itu mendorong lenganku. Suara lembut itu sangat mirip dengan suara orang tua yang terus membujukku dalam mimpi, menatapku dengan khawatir. Dia mengambil tisu, setelah ragu sejenak, membantuku menyeka keringat di dahiku, lalu bertanya padaku. Wajahmu pucat, apakah kamu mabuk perjalanan? Aku mengangkat kepala menatapnya dan untuk sementara waktu tidak berbicara. Mungkin karena baru bangun, aku melihat wajahnya kadang-kadang jelas dan kadang-kadang kabur. Samar-samar, sepertinya aku melihat Lin Wan King. Xia Yue menghela nafas pelan. Kemudian mengeluarkan dompet untuk membayar ongkos, membuka pintu mobil dan membantuku turun. Tidak jauh lagi. Berjalan kembali. Oke, aku masih tidak bersuara. Mengikutinya turun dari mobil. Malam semakin larut, hujan deras telah berhenti. Aku berdiri di pinggir jalan yang asing, menghadap angin dan mengecilkan leherku. Tiba-tiba ada momen linglung. Tidak tahu sekarang tahun berapa bulan berapa, tidak tahu mengapa aku bisa berada di sini. Xia Yue sepertinya juga tidak tahu apa lagi yang bisa dikatakan. Dia menemaniku berdiri cukup lama, melihat dua payung yang masih kupegang di tangan. Baru kemudian bertanya padaku, apakah kamu sengaja pergi mengantarkan payung untukku? Aku menatapnya cukup lama. Setelah lama, aku mengangguk. Kamu tidak menyetir mobil, juga tidak memakai ponsel. Entah karena lampu jalan atau ilusi penglihatan saya, aku melihat ekspresi Xia Yue sedikit terkejut. Lalu sepertinya sesaat, matanya sedikit memerah. Sebenarnya, aku tidak hanya pergi untuk mengantarnya payung. Kupikir dia mungkin menderita insomnia. Gelombang demi gelombang datang seperti ombak. Psikiaterku berkata. Misalnya, sangat normal bagi pasien untuk mengalami situasi seperti ini. Saat tiba-tiba merasa tidak enak badan. Carilah tempat yang nyaman untuk beristirahat sejenak, cari satu atau dua teman dan biarkan mereka menemanimu. Mendengarkan curhatmu. Tapi, sudah lama aku tidak punya teman yang mau mendengarkan curhatku. Kakak Lin Wan King membenciku, dan dia telah mengambil alih bisnis keluarga sejak 7 tahun lalu. Mantan teman-temanku kurang lebih mengharapkan bantuannya. Jadi, mereka secara bertahap memperlakukanku seperti Lin Wan King, tidak lagi menyukaiku. Sudah lama sekali aku tidak punya keinginan untuk curhat kepada siapapun. Aku menahan sakit kepala dan berhenti. Berdiri di tempat, Xia Yue berjalan sedikit di depan. Mungkin menyadari bahwa aku tidak mengikutinya. Dia menoleh menatapku dalam kegelapan malam. Masih seperti itu, dengan jarak yang sedikit lebih jauh. Menatapku dalam diam. Tiba-tiba aku mengerti, mengapa dia selalu menyukainya. Mungkin karena jarak yang lebih jauh, mudah untuk melihat seseorang sebagai sosok orang lain dalam ingatan. Seperti saat ini, dalam kebingungan aku melihatnya, seolah melihat Lin Wan King. Dan dia menatapku,
Mungkin membayangkan apa yang dikatakan pria dalam perubahan itu. Adiknya yang sudah meninggal. Sebuah mobil melaju keluar dari kompleks villa. Lampu mobil yang agak menyilaukan menyinari wajahku dan berlalu begitu saja. Jelas yang tersengat adalah kacamataku, tetapi Xia Yue menyipitkan matanya. Dalam kegelapan malam, wajahnya tampak semakin pucat. Dia masih berdiri di sana, tidak mendekat. Nada suaranya sedikit meninggi, bertanya padaku, "Kamu tidak bisa berjalan lagi? Apakah kamu perlu aku membantumu?" Lampu jalan terbagi oleh bayangan pepohonan. Aku menatapnya dalam cahaya dan bayangan. Mengangguk, "Baik." Xia Yue berjalan ke arahku. Mengambil barang-barang di tanganku, lalu berkata dengan lembut, "Ayo pulang." Di malam hujan yang dingin ini, dia membimbingku maju. Tiba-tiba mataku terasa sangat perih. Air mata jatuh tanpa peringatan. Langkahnya sepertinya sedikit terhenti. Apakah dia merasakanku? Menggigit bibirku, tidak mengeluarkan suara. Aku hanya selalu tidak bisa berhenti memikirkan. Dulu sekali, berkali-kali, Lin Wanqing juga akan menungguku di kegelapan malam. Dari jauh, dia akan berdiri di sana dan memanggilku dengan cemas, "Didi." Di sini, seolah-olah takut aku tidak menyadari, dia akan berlari dan tersesat. Saat aku merengek dan bertingkah manja, mengatakan tidak bisa berjalan, dia juga akan peduli padaku seperti ini. Saat kecil, dia akan menggendongku di punggungnya. Saat dewasa, dia akan menggandeng tanganku. Dia berkata, "Ayo pulang." Tapi dia tidak menginginkanku lagi. Dia berkata, "Aku bukan kakakmu." Dia berkata, "Kenali aku dengan jelas dan jangan ganggu aku lagi. Aku dalam semalam." Kehilangan orang tua, kehilangan kasih sayang kakak perempuan, dalam semalam. Didiagnosis dengan PTSD, ingatan dan mimpi berulang kali mengulang kejadian malam itu. Adegan yang persis sama, perasaan yang sangat nyata, lantai yang bergetar. Lampu kristal yang jatuh, orang tua yang memelukku, dan kalimat itu terus berulang. "Yi Chen, jangan tidur, jangan tidur. Jangan tidur." Itu Lusin, Tuan Lin. Itu Lusin, Lin Wanqing menuduh dan mempertanyakan dengan marah, lalu depresi karena keracunan. Psikiater berkata kepadaku, "Ajak kakakmu bicara." Tapi saat itu, keluarga tiba-tiba mengalami kejadian tak terduga. Lin Wanqing, yang baru saja dewasa, harus masuk perusahaan. Karena tekanan besar, temperamennya berubah drastis. Dia seharusnya tidak menanggung lebih banyak kesedihan dan siksaan karena penyakit mentalku. Aku mulai memikirkan hal-hal itu lagi, menyakitkan, di luar kendali. Tubuhku sepertinya gemetar. Aku mendengar isakan kecil, sepertinya suara angin. Sepertinya aku sedang menangis. Di telingaku ada suara Xia Yue. Aku memiringkan kepala dan melihat ke langit, hanya malam yang gelap dan suram. Aku tersedak dengan suara keras. Tidak ada isakan. Xia Yue berhenti berbicara sampai akhirnya tiba di luar gerbang villa. Dia berbicara lagi, "Sudah sampai." Dia memanggil orang. Xia Zong yang muda, sukses, dan karirnya berkembang pesat, pernah memiliki seorang adik laki-laki bernama Xia Anxin. Setelah melewati gerbang besi, Xia Yue melepaskan tanganku. Dia menoleh menatapku, alisnya rileks. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu, setelah melihat jelas wajahku, ekspresinya kembali tertegun sesaat. Orang harus kembali ke kenyataan. Dia menatapku sebentar, dan segera sadar. Ekspresinya tidak lagi aneh. Saat masuk bersamaku, dia bertanya dengan lembut. "Siang ingin makan yang di-braising atau direbus?" Aku menjawab dengan kaku, "Rebus saja." Lebih ringan. Kondisi tubuhnya, seharusnya tidak cocok makan makanan yang berat. Mencuci sayur, memasak, lalu makan. Kami makan dengan sangat tenang. Saat makan setengah jalan, Xia Yue tiba-tiba menatapku. "Sebenarnya, aku dan kamu." Dia sepertinya tidak tega berbohong lagi padaku, menimbang-nimbang bagaimana mengatakannya. Aku pura-pura tidak mendengar, mengambil semangkuk sup ikan, lalu berbicara. "Sepertinya sedikit pedas. Lain kali, apakah perlu mengurangi lagi cabainya?" Mata Xia Yue sedikit berjuang. Setelah beberapa saat, dia tetap menjawab dengan kaku, "Baik." Dia mendorong gelas air ke arahku, lalu minum sedikit air, "Yi Chen." Setelah makan, dia membereskan kamar tidurku, lalu kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Di malam hari, aku tidak bisa tidur. Tengah malam bangun dari kamar tidur, ingin turun untuk menuang segelas air minum. Baru keluar pintu, samar-samar mendengar suara batuk hebat dari kamar sebelah. Sepertinya juga bercampur dengan suara muntah, dan itu terus-menerus, tanpa henti. Suara itu terdengar menakutkan. Aku pergi mengetuk pintu, di dalam tidak ada jawaban. Masih batuk dan muntah kering yang hebat. Aku mencoba membuka pintu, pintu tidak terkunci. Pintu terbuka, dengan bantuan cahaya bulan, aku melihat wanita yang duduk di sofa. Bau rokok dan alkohol yang menyengat menyeruak. Dia meringkuk dalam kegelapan, membungkuk, menempel ke tempat sampah di dekat kakinya. Satu lengan yang menopang sofa bergetar hebat. Aku tidak menyalakan lampu,
berjalan mendekat. Cahaya bulan yang pucat samar-samar menerangi noda darah di karpet dekat kakinya. Gagal jantung stadium akhir. Akan batuk darah. Dia merokok dan minum seperti ini, sama saja dengan bunuh diri. Beberapa botol putih berisi obat-obatan terkenal itu, dicampur dengan rokok dan alkohol, dibuang di depannya. Satu botol obat terbuka. Semua pil tumpah di meja kopi, mungkin dia membuka botol untuk mengambil obat, tetapi tidak bisa menggenggamnya dengan benar. Mendengar langkah kaki, dia mendongak menatapku, dengan panik membuka laci. Dia memasukkan botol obat dan pil ke dalam laci dengan sembarangan. Dia juga ingin menyembunyikan rokok dan alkohol, mungkin dia menyadari aku sudah melihatnya. Saat ini, sudut bibirnya masih berlumuran darah. Tatapannya kosong ke arahku, ekspresinya sangat menyakitkan. Maaf, kakak seharusnya tidak seperti ini. Aku diam di sisinya, berpura-pura. Bertanya padanya, apakah kamu sangat ingin mati? Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan. Apakah kata-kata ini ditujukan padanya atau pada diriku yang berkali-kali ingin bunuh diri? Benarkah sangat ingin mati? Benarkah tidak bisa mencoba untuk terus hidup? Xia Yuei menatapku dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia menipuku dan menjawab. Aku hanya karena menderita penyakit parah. Aku menatap wajahnya di bawah cahaya bulan. Jika hati yang tidak cocok bisa ditemukan, dapat diobati, ya? Xia Yuei sedikit gemetar dan tidak menjawabku. Lama kemudian, aku melanjutkan, hei, maukah kita mencoba untuk terus hidup? Di dunia ini, kita yang tidak lagi diperhatikan oleh siapapun, dibandingkan dengan mati tanpa suara. Maukah kita mencoba untuk terus hidup? Setidaknya setiap Qingming, kita bisa memberikan dupa untuk keluarga yang telah kita kecewakan. Setidaknya untuk keluarga yang telah meninggalkan kita, jelas mengharapkan kita bisa hidup dengan baik. Ekspresi Xia Yuei semakin menyakitkan, mengangkat tangannya menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Suaranya sangat menyakitkan. Aku sudah tidak punya muka untuk hidup lagi. Tahun itu, dia bunuh diri saat sakit parah agar aku tidak menggunakan satu-satunya biaya pengobatan. Jadi, selama bertahun-tahun ini, aku mati-matian menghasilkan uang. Aku memberitahunya. Juga memberitahu diriku sendiri. Jarum jam menunjuk ke dini hari, langit di luar jendela berangsur-angsur memutih. Setelah sekian lama, Xia Yuei akhirnya melepaskan tangannya, menatapku dengan wajah sedih dan berkata, "Kamu benar-benar." Dia tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi aku mengerti. Dia tahu. Aku benar-benar berpura-pura. Berpura-pura salah mengenali kakak. Jawabannya sudah jelas. Aku tidak menjawab, hanya menatap matanya. Bagaimana kalau kita mencoba membantumu mencari jantung yang tidak cocok? Ekspresi Xia Yuei menyakitkan dan tidak mengerti. Mengapa membantuku? Aku menjawab dengan paksa, karena jika kamu bisa bertahan hidup. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba bertahan hidup, seperti yang diharapkan orang tua yang mempertaruhkan nyawa mereka. Aku hanya bisa mengecewakanmu. Aku berpikir, jangan tidak percaya diri seperti itu. Mungkin akan ada keajaiban. Aku seperti mayat hidup selama 7 tahun, dan sekarang, tiba-tiba aku menemukan sesuatu untuk dilakukan. Kondisi Xia Yuei semakin memburuk. Dia sulit untuk pergi ke perusahaan lagi. Namun, penjualan perusahaan juga ditunda untuk sementara waktu. Kondisi tubuhnya sudah sulit baginya untuk pergi dan menghubungi rumah sakit dan lembaga medis, mencari jantung yang cocok. Untungnya, selain penyakit mental yang kadang kambuh, aku tidak memiliki penyakit serius lainnya. Aku memikul tanggung jawab untuk mencarikan jantung untuknya, hampir setiap hari pergi pagi pulang malam, menghubungi rumah sakit terkenal di dalam dan luar negeri. Untuk mendapatkan perhatian dari pihak rumah sakit, aku menyumbangkan sejumlah uang ke rumah sakit. Aku dan Xia Yuei tidak hidup dengan baik. Untungnya, kami masih cukup berada. Sebelum orang tuaku meninggal, mereka membuat surat wasiat, meninggalkan 1 miliar deposit untukku. Dan 30% saham perusahaan. Pada hari Xiaonian, aku sedang bersama Xia Yuei di dapur. Mempersiapkan makan malam Xiaonian, tiba-tiba menerima telepon dari Norwegia. Ketika aku menjawab telepon, Xia Yuei sedang mencuci sayuran di dekat wastafel. Kondisi tubuhnya semakin memburuk, dan dia sulit untuk memiliki kekuatan untuk memasak. Namun, pengasuh sebelumnya sudah dipecat. Dia sengaja tidak memasak, membiarkanku memasak sendiri. Hanya membantuku. Aku mendengarkan suara di telepon, bertatapan dengan Xia Yuei yang menoleh dari dekat wastafel. Mungkin karena uang yang dikeluarkan tidak sedikit, mungkin karena keberuntungan tiba-tiba mulai menyertai kami. Aku mendengar dengan jelas. Detak jantungku berdebar kencang. Ternyata yang bisa membuat orang merasa menantikan dan bersemangat bukan hanya kematian, tetapi juga jantung sendiri, atau yang diperjuangkan untuk orang lain. Aku menjatuhkan telepon, dengan penuh sukacita dan emosi yang tak terkendali, melompat dan memeluknya erat-erat. Ditemukan, Xia Yuei, ditemukan. Tubuh wanita itu terhuyung. Mengulurkan tangan untuk menopang lemari es di belakangnya, lalu memelukku kembali. Dia berkata dengan lembut,
Suaranya bergetar dan bersemangat seperti diriku. Terima kasih, Yi Chen. Mataku memerah, mendongak dan menatapnya dengan serius. Aku juga berterima kasih padamu. Jika bukan karena dia, setelah aku melarikan diri dari Jiangxi hari itu, dan kemudian dibuang oleh Lin Wanqing. Mendengar dia mengatakan bahwa dia bukan kakak perempuanku, mungkin aku akan pergi menuju kematian lagi. Dalam 7 tahun sebelumnya, ada suara di hatiku yang berulang kali mendesakku dengan muram. Lin Yi Chen, mati saja, mati saja. Jika mati, tidak akan bermimpi lagi, tidak akan terus mengingat hari itu, mati tidak akan sakit lagi. Namun kini, kadang-kadang muncul suara lain di benakku, yang membawa kelembutan dan cinta orang tuaku dulu. Dia berkata kepadaku, Yi Chen, cobalah selamatkan dirimu sendiri. Cobalah untuk hidup, seperti kamu menyelamatkan Xia Yue. Aku sangat bersemangat. Jika operasinya berhasil, hiduplah dengan baik mulai sekarang. Setelah lama, Xia Yue mengangguk, Kita bersama, hiduplah dengan baik untuk diri kita sendiri. Untuk keluarga yang meninggal, aku mulai mempersiapkan diri dan Xia Yue untuk pergi ke luar negeri untuk menjalani transplantasi jantung. Kami sepakat bahwa jika operasi berjalan lancar, kami akan mempertimbangkan untuk menetap di sana selama beberapa tahun. Lin Wanqing tidak mengakuiku sebagai adik laki-lakinya. Bagiku, di dalam negeri, Xia Yue setelah operasi juga membutuhkan beberapa tahun untuk beristirahat dengan tenang. Lingkungan Norwegia tenang dan cocok untuk memulihkan diri. Setelah berdiskusi, Xia Yue segera menghubungi perusahaan properti di Norwegia. Membeli sebuah rumah. Tetapi risiko transplantasi jantung masih besar, tingkat keberhasilannya terbatas. Akan lebih baik jika menemukan ahli bedah jantung profesional yang berpengalaman untuk memimpin operasi. Seorang profesor Tionghoa perantauan bermarga Wei sangat terkenal di bidang ini secara internasional. Aku berusaha mencari tahu. Akhirnya mengetahui bahwa Profesor Wei kebetulan kembali ke Tiongkok pada akhir tahun dan pergi ke sebuah desa pegunungan terpencil di Jiangcheng untuk menemani ibunya yang sudah tua. Aku hanya akan tinggal selama beberapa hari untuk tahun baru Imlek jauh dari kampung halaman. Aku tidak bisa menghubunginya. Setelah dipikir-pikir, aku memutuskan untuk mencoba pergi sendiri. Jika meminta bantuan orang lain. Lebih tulus jika berbicara langsung. Jiangcheng mengalami hujan salju lebat selama beberapa hari berturut-turut. Xia Yue khawatir aku pergi sendiri. Tetapi dia tidak bisa menghentikanku. Akhirnya kami berkompromi. Aku memesan tiket pesawat untuk 2 orang. Dia pergi bersamaku. Pesawat mendarat di Jiangcheng, lalu berganti bus ke kota kecil. Setelah kami tiba di kota kecil, jalan menuju desa tempat Profesor Wei berada ditutup karena salju tebal dan es. Tidak ada mobil yang bisa membawa kami ke desa. Kami hanya bisa mencari penginapan kecil di kota kecil untuk menginap. Di tengah malam aku berbaring di tempat tidur, aku mendengar Xia Yue batuk dengan keras dan menyakitkan serta suara mual. Dia mungkin batuk darah lagi. Rumah sakit di Norwegia menghubungi saya lagi, menyarankan agar kami pergi sesegera mungkin. Untuk persiapan sebelum operasi transplantasi. Manusia salju di luar jendela tertutup salju, saat fajar menyingsing. Aku menggertakkan gigi dan bangun dari tempat tidur. Rute dari kota ke desa tidak rumit. Aku meminta pemilik penginapan untuk menggambar peta rute untukku. Kemudian aku mengenakan mantel katun tebal dan keluar dari penginapan, berjalan di jalan bersalju yang kosong menuju desa. Menjelang siang. Akhirnya aku sampai di tujuan. Seluruh tubuhku sudah membeku hingga mati rasa. Ada seorang pria parubaya sedang menyapu salju di halaman. Aku berjalan mendekat dengan susah payah, melihat wajahnya, lalu mengeluarkan ponselku dan melihat foto itu. Setelah memastikan bahwa Profesor Wei adalah orang di depanku, aku hampir menghela napas lega. Seluruh tubuhku gemetar. Kakiku lemas, seluruh tubuhku kehilangan tenaga dan langsung berlutut di salju. Profesor Wei sangat terkejut. Dia segera meletakkan sapunya dan datang untuk membantuku. Dia terkejut dan cemas. Anak muda dari keluarga mana ini? Membeku seperti ini. Sebelum aku bisa berbicara, beberapa orang keluar dari rumah. Aku bertemu dengan 2 wajah yang familiar. Aku tertegun sejenak. Ternyata Lin Wanqing. Dan putra mitra kerjanya, Lin An. Lin An berjalan keluar dan berteriak kepada Profesor Wei. Paman, siapa itu? Lin Wanqing keluar dari belakangnya. Ekspresinya menyalahkan. Kenakan pakaianmu dengan baik, jangan masuk angin. Anehnya, sejak Lin Wanqing mengatakan bahwa aku bukan adiknya, aku tidak pernah mencarinya lagi. Namun tampaknya aku selalu bertemu dengannya secara misterius. Lin Wanqing melihatku tergeletak di tanah, wajahnya sangat marah. Dia menginjak salju dan tidak bisa mendekat, wajahnya pucat. Lin Yi Chen. Apakah kamu tidak sayang nyawa? Aku sudah bilang aku bukan adikmu. Salju dan embun beku yang begitu lebat. Kamu berani diam-diam mengikuti? Tidak heran dia salah paham. Di pegunungan terpencil ini. Mengatakan aku datang secara kebetulan memang sulit dipercaya. Profesor Wei dengan cemas berkata. Jangan katakan itu. Wanqing, cepat lepas jaketmu. Bungkus anak muda ini. Lin Wanqing melepas pakaiannya dengan wajah dingin dan tidak senang.
membungkusnya dengan sembarangan di tubuhku. Dia dengan kaku dan marah berkata, "Ikut aku masuk." Sambil berkata, dia meraih lenganku dan hendak berjalan ke dalam. Aku meringkuk untuk waktu yang lama. Akhirnya dia berhasil bangkit dengan susah payah, mengulurkan tangan, dan dengan paksa menepis tangannya. "Bicaralah, aku tidak datang untuk mencarimu, Profesor Wei. Saya sengaja datang untuk mencari Anda," kataku, lalu mengambil Xiao Qing. Dan mengeluarkan tas dokumen dari dalam pakaianku, di dalamnya ada catatan medis Xiao Wei. Jelasku maksud kedatanganku. Dengan mata merah memohon, mohon bantuannya, risiko operasi transplantasi jantung terlalu besar. Hidup kami, hanya ada kesempatan ini. Lin Wanqing menatapku dengan tidak percaya. Setelah sekian lama, dia beberapa kali membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa, dia mungkin benar-benar tidak bisa mengerti. Bagaimana aku bisa melakukan ini untuk orang asing yang belum pernah kutemui? Setelah beberapa saat, ekspresinya tajam, bahkan tampak sedikit hampa. Dia menatap wajahku dengan saksama, "Lin Yichen, kamu tidak mungkin benar-benar." "Benar-benar." Telepon Profesor Wei berdering, dia meninggalkan kalimat, "Masuk dulu baru bicara." Kemudian dia menjawab telepon dan berjalan masuk, aku sangat cemas, jika dia masuk, aku tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Dengan panik aku ingin mendorong Lin Wanqing menjauh, lalu mengejarnya, tetapi Lin Wanqing menarikku dengan kuat. Dia membentakku dengan marah, "Kamu benar-benar gila, dia hanya orang asing. Desa ini dan sekitarnya dalam radius hampir 10 km diblokir, kau mempertaruhkan setengah nyawamu." Hanya untuk mencari dokter bagi wanita itu, aku berusaha mendorong tangannya, melihat Profesor Wei berjalan masuk dan menghilang. Lin An juga ikut masuk, mataku memerah, marah dan cemas. Untuk sesaat aku berbicara tanpa berpikir, dia bukan orang asing, Nona Lin. Aku dan kamu, yang merupakan orang asing. Mata Lin Wanqing memerah. Akhirnya tidak bisa menahannya lagi, orang itu sama sekali bukan kakakmu, nama kita hanya berbeda satu kata. Lin Yichen, apa kau masih belum mengerti? Aku menatapnya dengan sedikit lucu. Mengerti apa? Apa yang harus ku ketahui? Bukankah kau sudah mengatakannya kata demi kata? Dengan jelas memberitahuku, ekspresi Lin Wanqing berubah-ubah, seluruh tubuhnya bergetar. Bukan begitu, bukan. Aku masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dalam cahaya itu, tiba-tiba aku melihat sosok yang familiar di belakangnya. Wajah pucat itu tampak kehilangan sedikit warna terakhirnya. Itu Xiao Wei, dia benar-benar datang. Wanita itu melakukan perjalanan jauh. Salju menutupi tubuhnya. Saat ini, wajahnya cemas dan sangat lelah. Melihatku. Wajahnya pucat, dia menghela napas lega. Saat memperhatikan Lin Wanqing, ekspresinya sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat menunduk perlahan. Pada saat itu, lembut, sepi, gelisah, berbagai emosi memenuhi wajahnya. Dalam keadaan linglung, tiba-tiba aku seolah melihat Lin Wanqing yang berusia belasan tahun bersembunyi di kamar tidur seorang diri. Lin Wanqing makan kue sendirian dengan kesepian dan tenang. Sudah bertahun-tahun lamanya. Aku tidak pernah melihat ekspresi lembut Lin Wanqing itu lagi. Pandangan Xiao Wei tertuju pada salju di tanah. Dia berdiri di sana sebentar, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia tidak memanggilku, juga tidak bergerak lagi. Lin Wanqing berkata dengan marah. "Cukup, permainan ini berakhir di sini. Kau tinggal di sini bersamaku dulu. Tunggu salju mencair, aku akan membawamu kembali. Apa kau dengar?" Tangan Xiao Wei yang tergantung di sisinya membeku hingga membiru, tiba-tiba bergetar. Akhirnya dia bereaksi, berbalik dengan kaku dan perlahan, dan dengan cepat pergi ke jalan yang dia datangi. Hatiku seperti ditusuk jarum, sangat sakit, penuh kecemasan. Dengan tergesa-gesa aku berteriak, "Kakak, aku bukan adik Xiao Wei." Tetapi aku tahu betul bahwa panggilan ini adalah yang paling bisa membuat hatinya luluh. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, bisa sampai di sini saja sudah merupakan perjuangan. Jika harus kembali dengan jalan yang sama, pasti akan terjadi sesuatu. Xiao Wei pada saat itu berhenti, tetapi punggungnya kaku, tetapi dia tidak menoleh. Lin Wanqing tampak seperti disambar petir, menatapku dengan mata merah. "Lin Yichen, apa yang kau panggil padanya? Lihat dengan jelas. Lihat dengan jelas. Akulah kakakmu." Sosok yang berhenti itu dengan cepat mengangkat langkahnya dengan susah payah. Berjalan maju ke jalan yang dia datangi. Tubuhku yang lemah dan tak berdaya berusaha keras untuk mendorong Lin Wanqing. "Lepaskan." Lin Wanqing memerah matanya. Tiba-tiba, tanpa peduli, dia mencibir, "Apa menurutmu orang asing sepertinya akan membawamu kembali? Aku sudah memeriksanya, adiknya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Meninggal di usia belasan tahun." Rak sosok tak jauh dari sana tiba-tiba berhenti lagi. Di tengah angin dingin yang membekukan, wanita itu jatuh tersungkur dengan menyedihkan. Dalam sekejap, dia kehilangan napas. Mataku memerah, dan aku berteriak ketakutan. "Pergi, pergi kau, lepaskan aku. Aku jelas bisa menyelamatkannya."
Aku jelas mendengar dia bilang dia ingin hidup. Kita jelas sudah menemukan jantung yang cocok. Air mataku jatuh tak terkendali seperti air bah, tapi aku tidak bisa melepaskan diri dari tangan sekuat penjepit itu. Tubuhku merosot ke bawah, berlutut di tanah dengan putus asa. Kumohon, lepaskan aku. Aku harus menyelamatkannya. Lin Wanqing mencengkeram tanganku erat-erat, tapi seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Wajahnya pucat, dia mundur selangkah. Dia kehilangan terlalu banyak darah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini? Kau benar-benar lupa? Wajah Lin Wanqing berangsur-angsur pucat. Dia tiba-tiba berjongkok, menangkup wajahku dan mendekatkannya padaku. Di sini. Yi Chen, apa yang kau lakukan? Lihat aku. Lihat baik-baik, aku adalah kakakmu. Pemandangan dalam cahaya dan bayangan. Adalah Xia Yue yang jatuh ke tanah tanpa suara. Aku menggelengkan kepala dengan ketakutan. Kau bukan. Ketakutan besar berangsur-angsur muncul di mata Lin Wanqing. Yi Chen. Aku kakakmu, apa kau benar-benar melupakanku? Aku berjuang tanpa daya. Air mata jatuh tanpa suara, tapi aku memaksakan diri untuk tertawa. Kakak apa? Nona Lin, apa kau teman kakakku? Ada apa? Apa kau lupa? Apa kau juga berpura-pura gila? Apa ingatanmu bermasalah? Lin Wanqing menangkup wajahku erat-erat, memaksaku untuk menatapnya. Tangannya bergetar semakin hebat. Matanya merah, bingung dan tak berdaya. Tidak mungkin, aku tidak akan percaya. Aku secara bertahap mulai tidak bisa mendengar suaranya. Di pandanganku hanya tersisa orang yang jatuh di universitas yang luas. Beberapa hari lalu, dia masih dengan lembut berkata padaku, mari kita berdua hidup dengan baik. Hingga Profesor Wei, setelah menerima telepon, akhirnya keluar, dia belum selesai berbicara, kenapa belum masuk. Setelah melihat dengan jelas pemandangan di salju, dia langsung berteriak marah. Apa yang terjadi? Cepat selamatkan orang, nyawa manusia bukan lelucon. Di telingaku hanya terdengar suara Wen Ming yang keras. Pandangan kabur, Profesor Wei dengan cepat memeriksa kondisi Xia Yue, dengan susah payah memapahnya dan membawanya masuk. Saat dia melewati aku dan Lin Wanqing masih memegangku erat tidak mau melepaskan, di mulutnya masih marah. Kamu kenali dulu siapa kakakmu baru bicara menyelamatkannya atau tidak. Profesor Wei sangat marah sehingga dia tidak bisa memukul. Wajahnya gelap, dan karena marah dia menendang Lin Wanqing dengan keras. Konyol, nyawa manusia penting, kalau mau ribut juga ada waktunya. Lin Wanqing tidak menyangka orang lain akan bertindak. Tubuhnya tidak stabil, terhuyung jatuh ke samping. Saat itu juga dia melepaskanku, aku langsung panik bangun, terhuyung-huyung mengikuti Profesor Wei masuk. Melihat wajah Xia Yue sudah pucat pasi, bahkan warna bibirnya pun membiru, aku dengan gemetar mengulurkan tangan. Ingin menyentuh napasnya, Profesor Wei dengan suara berat berkata, masih hidup. Gelombang besar yang akan menenggelamkanku dalam sekejap, kekuatan kehancuran yang menakutkan itu akhirnya untuk sementara berhasil mereda. Kondisi Xia Yue tidak baik. Untungnya Profesor Wei karena ibunya sakit, membawa beberapa obat-obatan dan peralatan medis. Dia melakukan perawatan darurat untuk Xia Yue, memasang infus, Xia Yue masih belum bangun. Tetapi napasnya sudah stabil. Malamnya aku tidur di lantai di samping tempat tidurnya. Berpikir ini akan memudahkan untuk memeriksa kondisi dan napasnya setiap saat. Pasien gagal jantung paling tidak boleh kedinginan. Dia seharian tadi sudah berjuang seperti itu. Aku khawatir kondisinya akan memburuk di tengah malam. Jantungku terus berdebar-debar. Sebelum fajar benar-benar datang, lebih baik tetap berhati-hati. Profesor Wei khawatir dan berkata, apakah kamu bisa tidur nyenyak seperti ini? Bagaimana kalau malam ini aku yang menjaganya? Aku langsung dengan keras berkata, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Bagaimanapun tidurnya sama saja. Profesor Wei terdiam menatapku sejenak, tiba-tiba berbicara lagi. Aku ingat, kamu dulu sangat bangga. Ekspresiku berubah serius. Tiba-tiba merasa sedikit malu. Anda mengenaliku? Profesor Wei menghela napas pelan. Kamu ternyata sangat kurus. Aku ingat dulu wajahmu putih dan gemuk, sangat bersemangat. Itu karena kamu dimanja oleh orang tuamu dan kakakmu. Sungguh, dia berhenti di tengah kalimat. Akhirnya dia tidak melanjutkan perkataannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya. Kamu bertengkar dengan kakakmu? Aku tidak berniat menyembunyikannya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak mau mengakuiku lagi. Aku dan Profesor Wei adalah teman lama. Dulu, ketika orang tuaku masih hidup. Dia memiliki hubungan dengan ayahku. Kalau tidak, aku tidak akan menembus salju dan es. Datang sejauh ini untuk mencarinya. Tidak ada yang wajib mengorbankan waktu istirahat yang berharga, mengorbankan waktu untuk menemani ibu tua. Kemudian kembali ke pekerjaan pada malam tahun baru dan festival musim semi untuk menerima operasi. Aku hanya ingin. Mungkin jika dia tidak setuju, aku bisa dengan berani menyinggung hubungan lama antara dia dan keluargaku. Mungkin dia akan mempertimbangkan sedikit hubungan. Tetapi jika aku memaksa, aku tidak bisa mengatakannya.
Profesor Wei tidak lagi berbicara tentang urusan pribadiku dengan Lin Wanqing. Juga tidak bertanya tentang hubunganku dengan Xia Yue. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara lagi. Operasi transplantasi jantung adalah operasi transplantasi organ dengan tingkat keberhasilan terendah. Aku seorang dokter. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Kalian harus memiliki persiapan mental yang cukup. Aku sangat gembira. Aku ingin berterima kasih, tetapi aku terlalu bersemangat untuk mengatakan apapun. Profesor Wei berkata dengan lembut. Istirahatlah lebih awal. Wajahmu tidak terlihat baik. Jika ada waktu, kamu juga harus memeriksakan diri. Jantung yang cocok sudah ada, dokter terbaik juga sudah ada. Di tengah malam aku berbaring. Melihat cahaya bulan di luar jendela, tiba-tiba aku merasa bahwa cahaya yang selalu redup dan abu-abu di masa lalu tampak sangat terang malam ini. Seperti matahari terbit yang lahir di pagi hari. Aku sudah bertahun-tahun tidak merasakan kegembiraan seperti ini. Pada pagi hari keempat, Xia Yue akhirnya bangun. Aku memberitahunya tentang hal yang telah disetujui Profesor Wei. Dia sama senangnya denganku. Aku sedang berbicara dengannya ketika seseorang mengetuk pintu dari luar. Pintu kamar tidur didorong terbuka. Lin Wanqing berdiri di luar dengan wajah datar dan nada yang agak canggung. Turun untuk makan. Aku sudah membuat sarapan. Aku baru saja bertengkar dengannya kemarin. Bergaul dengannya benar-benar agak memalukan. Tetapi ini adalah desa terpencil dan jalan-jalan di sekitarnya ditutup. Aku tidak bisa membawanya pergi dalam waktu singkat karena kondisi Xia Yue. Aku hanya bisa dengan berani makan dan tinggal di sini terlebih dahulu. Aku menatap Xia Yue dan bertanya, bisakah kamu turun dari tempat tidur? Aku akan membantumu. Lin Wanqing berdiri di depan pintu dan berkata, Profesor Wei menyuruhnya untuk istirahat di tempat tidur dan membiarkanku menyuruh pengasuh membawanya. Biarkan dia makan di kamar. Saat dia berbicara, pengasuh membawa nampan makanan dari luar pintu dan membantu menyiapkan meja makan kecil di tempat tidur. Xia Yue berkata dengan lembut kepadaku, aku bisa melakukannya sendiri, kamu pergi saja. Lin Wanqing mencibir di depan pintu. Apa yang tidak bisa dilakukan? Tidak ada tangan atau kaki yang patah. Apakah dia masih perlu disuapi? Dia selalu berbicara dengan kasar seperti itu. Aku turun ke bawah. Dia mengeluarkan sarapan. Lin An dan Profesor Wei tidak ada. Mungkin mereka sudah makan. Dulu, ketika orang tua kami masih hidup, Lin Wanqing dan aku sering pulang sekolah bersama dan memasak untukku. Saat itu aku sangat pemilih makanan, dan dia paling tahu seleraku. Setelah orang tua kami meninggal, aku tidak pernah makan masakannya lagi. Perusahaan selalu memiliki hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Lin Wanqing membenciku, dan tidak lagi suka makan bersamaku. Aku duduk di samping meja makan dan diam-diam memakan telur goreng dan roti panggang di depanku. Di sampingku ada secangkir susu kedelai hangat, tetapi kedua sisinya digoreng hingga berwarna keemasan. Pandanganku tertuju pada cahaya. Dan aku melihat di depan Lin Wanqing ada telur rebus setengah matang. Aku alergi susu dan tidak suka makan telur setengah matang. Selama bertahun-tahun kami selalu bertengkar, tetapi banyak hal yang tampaknya selalu dia ingat. Di restoran yang besar dan sepi ini, aku tiba-tiba menyadari bahwa dulu kakak yang paling akrab denganku, sekarang dia duduk di sampingku, tetapi hanya membuatku merasa sangat canggung dan malu. Makan bersama dalam keheningan seperti ini, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padanya, jadi aku hanya mencari-cari topik pembicaraan. Sepertinya agak gosong. Lin Wanqing sedikit tidak puas dan berkata, bukankah kamu suka yang agak gosong? Dia bangkit dan mengambil nampan makan di depanku. Cuaca sangat dingin dan jalannya gila. Sudah bagus bisa makan, kamu masih pilih-pilih. Dia kembali ke dapur. Kemudian terdengar suara api dinyalakan kembali, dan setiap beberapa menit dia mengeluarkan seporsi telur goreng lagi. Dia bahkan tidak melihatku dan melemparkan piring itu kembali ke depanku. Terakhir kali. Kalau masih pilih-pilih, buat sendiri saja. Tiba-tiba hidungku terasa perih dan tanpa sadar aku menundukkan kepala. Lanjutkan makan. Nada suara Lin Wanqing tidak senang. Cukup dengan dramanya. Hari ini cuacanya cerah, sore seharusnya sudah tidak dikunci lagi. Setelah makan, bersiaplah untuk kembali bersamaku. Tenggorokanku terasa seperti tersumbat gumpalan kapas untuk sesaat. Hampir saja aku mengiyakan, di dunia ini. Apakah kita hanya memiliki satu sama lain? Satu-satunya keluarga. Sebelum aku sempat bicara, dia membuang muka ke atas, dengan sedikit kebencian. Wanita itu tidak kekurangan uang. Jangan pedulikan dia lagi, biarkan dia mencari orang untuk menjemputnya. Urusan pengobatan, biarkan dia memikirkannya sendiri. Jangan ikut campur urusan orang yang punya niat buruk. Saat menelan makanan, tiba-tiba terasa sedikit sulit. Aku meletakkan sumpit dengan pelan. Aku mengangkat kepala, melihat orang di sampingku. Kenapa dia berniat buruk? Ekspresi Lin Wanqing yang jarang melunak. Segera meredup lagi. Apa kau masih ingin melindunginya? Untuk orang asing? Datang jauh-jauh ke sini, berjalan berjam-jam di tengah salju dan cuaca dingin, memintakan pengobatan untuknya. Dia berkata, dengan sedikit amarah yang memuncak, lihatlah dirimu. Seperti apa dirimu sekarang? Dulu, bahkan saat orang tua kita meninggal,
Apakah kau begitu peduli? Pisau yang menusuk hatiku selama 7 tahun, dalam sekejap seperti digenggam seseorang, langsung diaduk-aduk di dalam dada. Aku tiba-tiba berdiri, tertawa dingin. Emosiku akhirnya meluap. Aku tidak mau lagi berpura-pura dengannya. Seperti apa aku sekarang, Lin Wanqing? Kaulah yang memberitahuku bahwa dia adalah kakakku. Kaulah yang menyuruhku untuk tidak mengganggumu lagi, menyuruhku untuk pergi bersamanya. Kau masih tidak puas? Jadi kau ingin aku menjadi seperti apa? Lalu dia seperti apa? Bukankah semua sudah sesuai keinginanmu? Mata Lin Wanqing bergetar, emosi yang terlintas di matanya. Kemudian berubah menjadi amarah yang membara. Kau benar-benar berpura-pura. Aku tidak menghindar lagi. Hanya menatapnya. Ya, aku memang berpura-pura. Tapi kaulah yang pertama menyuruhku pergi. Selama 7 tahun aku terlunta-lunta di luar, kau tidak puas. Sekarang aku pergi, kau juga tidak puas. 7 tahun lalu, aku bertengkar dengan orang tua dan meninggalkan rumah. Aku tidak menyangka akan terjadi gempa bumi. Mereka akan meninggal dunia karena aku. Aku lebih menderita dari siapapun. Jadi, sebenarnya, apa yang kau inginkan dariku? Selama 7 tahun ini, setiap malam aku bermimpi tentang kejadian hari itu, rekaman itu. Padahal aku paling takut. Tapi tetap saja di larut malam, aku memutarnya berulang-ulang kali seperti menyiksa diri sendiri. Saat menutup mata, yang kulihat adalah orang tua yang berlumuran darah. Aku takut gelap, takut ruang tertutup. Tidur dengan lampu menyala, insomnia sepanjang malam, neurastenia, depresi emosional. Jika kematian bisa menebus dosa, aku bermimpi ingin mati. Tapi hidupku diselamatkan oleh mereka, percobaan berkali-kali. Dan berkali-kali mundur di saat-saat terakhir, aku hidup mengecewakan mereka. Bunuh diri lebih mengecewakan mereka. Aku hidup lebih buruk daripada mati, dan tidak bisa mati, bahkan berkali-kali. Sengaja berkeliaran di ganggang kecil yang gelap, bahkan berfantasi akan ada buronan. Tiba-tiba muncul dan menikamku sampai mati. Aku menatap Lin Wanqing, mataku berangsur-angsur memerah. Atau kau ajari aku, sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Atau kau bunuh saja aku? Lin Wanqing menatapku dengan tak percaya, selama 40 bulan tidak mengenaliku. Ada emosi yang melintas di matanya, agak mirip dengan kakak perempuan yang dulu sangat menyayangiku. Aku melihat emosi seperti itu dengan cepat menghilang di matanya, mungkin itu hanya ilusiku. Dia lebih suka membenciku dan kejam, membunuhmu, Lin Yichen. Jika kau mati, apakah orang tua bisa hidup kembali? Orang seegois dirimu yang menyebabkan kematian orang tua seharusnya hidup dalam penderitaan selamanya. Dadaku seperti dilubangi, napasku dipenuhi bau amis seperti karat besi. Aku akhirnya mencoba yang terbaik untuk perlahan-lahan menenangkan diri dan mengangguk. Terserah kau saja, aku tidak akan kembali bersamamu. Aku melewatinya, diam-diam naik ke atas, di belakangku keheningan panjang Lin Wanqing untuk waktu yang lama. Lalu tiba-tiba memanggilku, Yichen. Sudah terlalu lama tidak ada, itu adalah firasat buruk, aku menghentikan langkahku. Berbalik menatapnya, melihat senyum cerah di matanya, lalu berbicara lagi. Apakah kau begitu yakin Profesor Wei akan merawatnya? Apa maksudmu? Lin Wanqing jelas punya rencana, memeriksa penampilanku. Dengan tenang berjalan di depanku, kau mungkin tidak begitu jelas. Profesor Wei terkenal sebagai anak yang sangat berbakti di daerah ini. Ibunya saat ini tidak terlalu sadar. Akhir-akhir ini aku sering menemaninya mengobrol, jika aku membujuknya. Biarkan dia mengatakan bahwa dia benar-benar tidak tega meninggalkan putranya. Menurutmu apakah Profesor Wei benar-benar akan meninggalkan ibunya yang sudah tua sendirian di tahun baru Imlek? Aku tidak bisa percaya. Lin Wanqing benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu. Seluruh darah di tubuhku sepertinya mengalir ke atas kepala. Saat aku sadar kembali, tangan Yang Qi sudah menampar wajah orang di depannya dengan keras. Kata-kata Lin Wanqing yang belum selesai tiba-tiba menunjuk padanya dengan senyum mengejek dan dingin. Bahkan belum sempat menariknya, membeku di wajahku, telapak tanganku terasa panas dan sakit. Dia adalah kakakku. Sejak kecil, aku tidak pernah bertengkar atau berkelahi dengannya, tapi menampar wajah seperti ini tidak pernah terjadi sama sekali. Aku tidak tahu apakah aku menyesal atau tidak menyadari apa yang telah kulakukan. Aku hanya merasa kemarahan yang tak terkendali itu dengan cepat menghancurkan akalku. Aku marah padanya, kamu benar-benar gila, itu adalah nyawa manusia. Aku tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi padanya. Dia membuatku merasa asing, bahkan mengerikan. Aku naik ke atas, kembali ke kamar tidur untuk merawat Xia Yue. Lin Wanqing tidak mengikuti lagi. Setelah badai salju besar, cuaca cerah. Sore harinya, jalan sementara dibuka kembali dan mulai memungkinkan lalu lintas lambat. Xia Yue tidak bisa menunda lagi. Dia harus segera berkemas dan pergi ke luar negeri. Terlepas dari apakah Lin Wanqing benar-benar berubah pikiran untuk Profesor Wei. Aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Aku awalnya ingin mengucapkan selamat tinggal pada Lin Wanqing sebelum pergi ke luar negeri. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu lagi. Dia membenciku. Mungkin dia tidak peduli dengan kepergianku. Terlebih lagi,
Dia memiliki permusuhan yang kuat terhadap Xia Yue tanpa alasan. Aku khawatir dia tahu keberadaanku dan Xia Yue akan mempersulitnya. Skenario terburuknya, aku takut itu akan memengaruhi salah satu operasi Xia Yue. Setelah mengambil keputusan dan memastikan bahwa kondisi Xia Yue sedikit membaik dan bisa turun dari tempat tidur. Keesokan paginya, aku mencoba menghubungi pemilik penginapan di kota kecil dan membayar untuk membantuku memesan mobil. Mobil datang hampir 1 jam kemudian. Aku menerima telepon dan Xia Yue dan aku turun. Profesor Wei kebetulan sedang duduk di sofa ruang tamu. Ketika aku tiba di bawah, aku menyadari bahwa ada sebuah koper di sampingnya. Melihat kami turun, Profesor Wei meletakkan koran dan bangkit dan berkata, "Ayo pergi." Aku terkejut ketika mendengar ini. "Apakah kamu juga akan keluar?" Wajah Profesor Wei menjadi gelap. "Bukankah kalian yang memintaku untuk melakukan operasi? Kenapa? Hanya dalam 1 malam kalian tidak mengenaliku?" Aku terkejut dan gembira sesaat. "Anda bisa berangkat sekarang?" Kudengar dia jarang pulang kampung sepanjang tahun. Kali ini dia pulang kampung kurang dari 3 hari. Apalagi kata-kata yang Lin Wanqing katakan padaku kemarin, baru kemudian melihat ke arahku dan berkata, "Ayo pergi." Aku sebenarnya ingin tinggal di rumah beberapa hari lagi. Nyonya tua sangat cemas, jadi aku segera membantu kalian berobat. Kami pergi bersama. Saat keluar, aku tetap tidak melihat sosok Lin Wanqing dan Lin An. Saat pergi, aku tanpa sadar melihat keluar jendela mobil. Profesor Wei berkata, dia pergi bersama Lin An untuk membeli makanan di kota. Aku menjawab dengan sedikit canggung, buru-buru menarik pandanganku, dan membayar uang. Mobil langsung membawa kami ke bandara kota. Saat melewati pasar kota kecil, aku melihat di antara kios-kios dan kerumunan orang. Tiba-tiba aku melihat Lin Wanqing dan Lin An. Mereka berdiri di depan kios gula-gula. Penjualnya sudah membuat gula-gula. Memberikannya kepada Lin An. Anak laki-laki itu mengatakan sesuatu, lalu memasukkan teh susu di tangannya ke tangan Lin Wanqing. Merogoh saku mantelnya dan mengeluarkan dompet untuk membayar. Bertahun-tahun yang lalu. Aku juga seperti ini, mengajak Lin Wanqing jalan-jalan, lalu mengambil uang dari sakunya untuk membayar. Mobil melaju dengan cepat. Adegan itu lewat dengan cepat di depan mataku. Sesaat kemudian, ponselku berdering. Aku mengambilnya dan melihat, itu adalah pesan WeChat dari Lin Wanqing. Tidak jelas asal-usulnya, kalimat yang sangat singkat dan dingin. "Makan apa?" Lalu beberapa foto yang memotret kios. Anak kecil makan permen di malam hari akan membuat giginya berlubang. Tapi dia diam-diam keluar rumah di larut malam, membawa kue osmanthus hangat di dadanya. Waktu itu, dia berkata, "Terakhir kali. Kemarin aku sarapan bersamanya." Dia menggoreng telur lagi untukku dan juga berkata, "Terakhir kali." Dan saat ini, aku melihat sosok yang menghilang dengan cepat di belakang melalui jendela mobil. Aku pikir mungkin ini benar-benar terakhir kalinya. Aku menyimpan ponselku dan tidak membalas pesan itu. Sampai di bandara. Saat akan naik pesawat, perusahaan properti di Norwegia menelepon Xia Yue lagi. Mereka menanyakan perkiraan waktu kedatangan kami di Norwegia untuk menandatangani kontrak jual-beli rumah akhir. Setelah telepon ditutup, Profesor Wei di samping tampak heran, "Apakah kalian berencana untuk menetap di sana?" Aku memberitahu Profesor Wei rencana Xia Yue untuk tinggal di sana beberapa tahun untuk memulihkan diri setelah operasi. Mengatakan aku juga ingin mencoba tinggal di sana beberapa tahun. Profesor Wei terdiam dengan sedih. Menghela napas, seandainya aku tahu akan jadi begini, mungkin aku tidak seharusnya berbohong pada Wanqing. Melihatku tidak mengerti, dia menjelaskan lagi, aku melihat dia sangat curiga pada Nona Xia. Khawatir dia akan memengaruhi kemajuan pengobatan Nona Xia, pagi ini aku berbohong padanya bahwa kondisi Nona Xia 2 atau 3 hari pasti tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan kamu pasti tidak akan pergi untuk sementara waktu, barulah dia setuju menemani Lin An ke kota. Setelah Profesor Wei selesai berbicara, dia berdeham lagi, karena berencana untuk tinggal di sana untuk waktu yang lama. Sebelum naik pesawat, tidakkah kamu meneleponnya? Aku menoleh ragu. Tetap menggelengkan kepala, tidak perlu. Selama bertahun-tahun ini. Kata-kata yang paling sering kudengar darinya adalah Lin Yichen. Kenapa orang tua yang meninggal? Bukan kamu? Sudahlah, tidak usah menelepon. Di siaran terdengar pengumuman untuk naik pesawat. Ponsel di sakuku sepertinya bergetar. Aku tidak mempedulikannya. Bangun dan masuk ke pintu keberangkatan. Hati Lin Wanqing merasa tidak tenang, sejak bersama Lin An. Meninggalkan rumah Profesor Wei, hatinya entah kenapa merasa sangat tidak tenang. Dia jelas sangat yakin. Xia Yue tidak bisa bangun dari tempat tidur dalam 2 atau 3 hari, Lin Yichen tidak mungkin pergi, tapi hatinya tetap merasa tidak tenang. Tanpa alasan kuat, Lin An membeli sesuatu di depan kios. Salju baru saja mencair, di luar masih berangin dingin, tetapi menjelang malam tahun baru. Semua orang pulang untuk merayakan tahun baru. Ada banyak pedagang dan orang di jalanan, di mana-mana berwarna merah menyala. Penuh sukacita. Lin Wanqing teringat lagi, dulu setiap tahun saat tahun baru. Keluarga kami pulang ke rumah nenek di kampung halaman.
Kemudian nenek meninggal, orang tua juga meninggal. Dia dan aku tidak lagi suka merayakan tahun baru. Sejak kapan ini dimulai, dia tidak pernah lagi berbicara baik-baik denganku. Adik laki-laki yang selalu ceria dan nakal, yang sering membuat masalah di mana-mana, adik laki-laki yang sesekali kepergok sendirian. Makan kue ulang tahun dan menangis sedih, bertengkar dengan orang tua. Hubungan di antara kami menjadi semakin asing, semakin seperti orang asing yang tidak saling kenal. Jadi Lin Wanqing tiba-tiba menyadari. Aku mengikuti wanita yang tidak kukenal itu pulang, tinggal bersama orang itu sambil berbicara dan tertawa. Aku peduli dan khawatir tentang penyakit Xia Yue. Tidak peduli dengan salju dan angin, tidak peduli merendahkan diri, bahkan mempertaruhkan setengah nyawa untuk mencarikannya dokter terbaik. Barulah Lin Wanqing merasa sangat marah. Mungkin juga bukan sangat marah, dia hanya tidak mau mengakuinya saja. Dia sangat gila, bahkan kakak kandungnya sendiri. Aku sudah bertahun-tahun tidak peduli padanya, makanya dia sampai lepas kendali dan menyuruh dokter untuk tidak mengobati Yue. Mendengar kata-kata belak-belakan dan menggelikan itu, Lin Yichen langsung menampar wajahnya sendiri. Ternyata di matanya sekarang, kakak kandungnya ini tidak sebanding dengan orang asing yang baru beberapa kali dia temui. Dia benar-benar berpikir dia bisa begitu hina hingga menyuruh dokter untuk tidak mengobati orang? Lin Wanqing membenciku. Membenci saat aku mempertanyakan keputusan untuk tinggal di rumah yang menyebabkan orang tua kita meninggal dalam gempa bumi. Tapi dia lebih benci. Mataku mulai tidak bisa melihatnya. Jadi, dia juga membenci wanita itu. Membenci wanita yang hanya dalam beberapa hari membuatku begitu peduli. Dia tidak bisa menerima. Meskipun bukan dia yang mengatakan itu bukan kakaknya, dia sendiri yang mengatakannya. Dia bisa melampiaskan amarah sesaat. Berpura-pura membuangku, tapi tidak bisa menerima jika aku benar-benar pergi. Lin An masih berbicara di sampingnya. Lin Wanqing berdiri di pinggir jalan yang ramai dan kehilangan fokus. Emosi yang kacau dan kontradiktif itu. Seperti badai yang melingkupinya. Dia merasa tidak nyaman dan sesak napas. Lin An mengambil dompet dari sakunya. Pedagang itu sudah tua dan tidak punya kode QR pembayaran. Lin Wanqing mendesaknya, hanya ingin cepat selesai dan segera kembali. Sebuah mobil lewat di sampingnya. Dia melirik sekilas dengan sudut matanya, mobil yang asing, melalui jendela mobil. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi anehnya, dia merasa seperti melihat Yi Chen. Ekspresinya tenang dan mati, menatapnya juga melalui jendela mobil. Dia jelas tidak bisa melihat, tapi dia merasa dia melihatnya. Hampir seperti naluri. Dia mendorong Lin An dan mengejar. Mobil yang melaju dengan cepat tidak mungkin terkejar. Segera mobil itu menghilang dari pandangan Lin Wanqing. Lin Wanqing berhenti melangkah dengan tergesa-gesa, merasa linglung sesaat. Itu hanya mobil asing. Sepertinya aku harus memeriksakan otakku. Lin An buru-buru menyusul. Bertanya dengan aneh, ada apa? Lin Wanqing sadar dan menjawab. Tidak apa-apa, salah lihat. Sudah selesai belanjanya? Ayo kembali. Lin An mengangguk. Oke. Dia datang ke kota ini bukan untuk membeli barang untuk dirinya sendiri, tapi untuk wanita tua yang sudah lanjut usia. Demensia lansia yang tampak jelas, ketika kesadaran tidak jernih, sering mengira diri mereka masih kecil. Ingin makan permen gula, jarang angin mereda, Lin An datang ke kota untuk membelikan neneknya. Sebelum Lin Wanqing kembali, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa foto warung kecil dan mengirimkannya kepadaku. Shi Chen Laut tidak memiliki ingatan, kegelisahan di hatinya semakin dalam saat naik mobil. Lin An merasa sedikit tidak enak, menunda waktumu, tapi paman hari ini sangat aneh. Aku sudah bilang aku bisa pergi sendiri, aku sudah dewasa, keluar siang bolong. Apakah perlu memintanya untuk menemani? Tangan Lin Wanqing yang memegang setir tiba-tiba bergetar. Kegelisahan yang selama ini melilitnya seolah-olah tiba-tiba menemukan sedikit sumbernya. Dia teringat pagi itu, ketika Lin An pergi sendiri untuk mengemudi ke kota, ekspresi aneh pamannya. Mengabaikan penolakan Lin An, mempertanyakan dan memintanya untuk pergi bersamanya. Lin Wanqing tiba-tiba berpikir, mungkin, seharusnya tidak seperti ini, dia seharusnya tidak datang. Paman yang mempertanyakan dan ingin mencubitnya untuk pergi bersamanya, yang dia katakan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 2 atau 3 hari saat hujan. Apakah itu benar? Kegelisahan di hati Lin Wanqing dengan cepat berubah menjadi kepanikan dan ketakutan. Gas di bawah kakinya terus diinjak, tetapi dia merasakan perasaan yang sangat aneh, dia tidak mendekatiku. Dia semakin menjauh dariku, dia teringat lagi mobil asing yang melewatinya. Ujung tenggorokannya tiba-tiba mulai terengah-engah dengan tergesa-gesa dan susah payah, seharusnya tidak pergi. Dia salah, mobil tepat waktu pulang. Ketika kembali ke rumah paman, selain nenek buyut dan pengasuh, tidak ada seorang pun di rumah. Lin Wanqing mencari ke seluruh rumah, bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, dia harus menyadari bahwa aku telah pergi. Paman membohonginya, kembali ke kota BI, benar. Hanya bisa kembali ke kota BI memiliki rumah sakit terbaik di negara ini, kondisi medis terbaik. Paman pasti pergi bersama mereka ke kota BI untuk mengobati Xia Yue.
Tidak masalah, dia bisa bertemu denganku di bawah tanah ketika dia kembali ke kota Bei. Lin Wanqing menghibur dirinya sendiri, tetapi keringat dingin mulai muncul di dahinya. Dia pergi ke kamar tidur nenek buyut. Berpura-pura tenang dan bertanya dengan santai, apakah mereka pergi ke kota Bei? Nenek buyut jarang sadar. Duduk di depan jendela berjemur matahari, Lin Wanqing menatap kota Bei yang jauh dengan heran. Mereka pergi ke luar negeri untuk mengobati penyakit wanita itu? Apa kamu tidak tahu? Kabarnya Yi Chen dan wanita itu sepertinya berencana menetap di sana. Ponsel di tangan Lin Wanqing masih berada di antarmuka obrolan WeChat, di atasnya dia mengirimiku foto, tetapi tidak ada balasan dari sana. Ponsel di tangan Lin Wanqing tiba-tiba jatuh ke tanah. Lin Wanqing tidak dapat menemukanku. Dia tidak bisa menghubungiku, juga tidak bisa mencari tahu negara mana yang aku tuju. Tiba-tiba teringat. Saat Lin Wanan mengambil dompet dari saku bajunya, dia tanpa alasan merasa aku sedang memperhatikannya. Itu mungkin bukan ilusi. Mungkin sebuah firasat. Dia merasakan aku tiba di hadapannya. Merasakan kepergianku, tetapi dia baru menyadarinya sekarang, di waktu yang sudah terlambat ini. Saat itu, aku sudah melihat Lin Wanan mengambil dompet dari sakunya. Gerakan yang begitu mudah. Selama bertahun-tahun, Lin Wanqing sengaja menjalin hubungan erat dengan Lin Wanan. Tahu bahwa aku akan merasa tidak nyaman, dia tetap melakukannya dengan sengaja. Dia membenciku. Sengaja membuatku tidak nyaman, tetapi bukan hanya karena itu. Dia mendekati Lin Wanan. Juga karena Lin Wanan adalah keponakan Profesor Wei. Selama bertahun-tahun sejak orang tua meninggal. Dia merasa aku selalu tampak lesu. Suatu kali, Lin Wanqing diam-diam mengikutiku ke rumah sakit. Mendengar aku berbicara dengan dokter tentang sering merasa sesak di dada dan sulit bernapas. Lin Wanqing khawatir ada masalah dengan jantungku. Dia ingin mencari Profesor Wei, ahli paling profesional di bidang ini, untuk bertanya dengan cermat. Tetapi sejak orang tua meninggal, Profesor Wei dan keluarga Gu menjadi agak renggang. Lin Wanqing juga merasa canggung. Tidak mau terus terang mengatakan bahwa dia khawatir tentangku sehingga mencari dokter. Jadi dia berpikir untuk mengakrabkan diri kembali dengan Profesor Wei melalui Lin Wanan, lalu mencari kesempatan yang cocok, berpura-pura menyebutkannya dengan santai. Menanyakan tentang kondisiku, meminta Profesor Wei membantu memeriksaku. Tetapi aku tidak akan tahu. Pikiran-pikiran canggung dan bengkoknya ini. Aku mungkin hanya akan berpikir bahwa dia benar-benar membuangku dan mengakui Lin Wanan sebagai adik laki-lakinya. Lin Wanqing merasakan sakit di dadanya, sakit yang parah. Dia menyadari sepertinya dia benar-benar tidak dapat menemukanku kembali. Lin Wanqing kembali ke kota Bei dan mencari sepanjang hari tanpa hasil. Dia ingin melaporkan ke polisi, tetapi polisi memberitahunya bahwa Lin Yichen adalah orang dewasa. Dia memiliki hak untuk memutuskan sendiri. Hak untuk pergi kemana saja. Lin Wanqing tiba-tiba teringat tahun orang tua meninggal. Saya baru 15 tahun. Dia bertengkar dengan saya selama 7 tahun, dan perang dingin selama 7 tahun. Dia selalu merasa waktu belum lama berlalu. Dia hanya melampiaskan dirinya melalui kebenciannya pada saya. Penderitaan karena kehilangan orang tua. Tapi sekarang dia berdiri di pinggir jalan yang dingin membekukan di malam tahun baru. Lin Wanqing tampak kosong dan menelepon Profesor Wei lagi. Kali ini, panggilan itu tersambung. Lin Wanqing sangat gembira dan bertanya dengan panik, Profesor Wei. Anda tahu di mana Yi Chen berada, kan? Beritahu saya. Suara di seberang sana tenang. Memotong perkataannya, Wanqing, saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda. Mengingat perilaku Anda beberapa hari terakhir, saya pasti tidak akan memberitahu Anda sedikit pun tentang keberadaan Yi Chen dan Nona Xia. Jadi, jangan buang-buang energi. Lin Wanqing sangat cemas. Saya jamin saya tidak akan mengganggu perawatan Anda lagi setelah saya datang. Saya hanya sangat mengkhawatirkannya. Jantungnya juga tidak baik. Saya pernah mendengarnya berbicara dengan dokter. Sering merasa sesak napas. Profesor Wei berkata dengan sungguh-sungguh, saya sudah melihat catatan medisnya. Jantungnya sangat baik. Sesak napas disebabkan oleh depresi yang sering kambuh selama bertahun-tahun. Lin Wanqing secara naluriah membantah. Bagaimana mungkin? Dia jelas baik-baik saja selama bertahun-tahun ini. Tidak mungkin ada masalah psikologis. Perkataannya terhenti di tengah jalan. Benarkah? Benarkah dia baik-baik saja? Dia ingat bahwa selama 7 tahun ini, saya selalu tampak lesu. Sepertinya kehilangan minat pada segalanya, tidak lagi suka berbicara, tidak lagi peduli padanya. Ketika dia menyalahkan dan menanyai saya selalu hanya menunjukkan ekspresi datar. Sesekali berdebat dengannya. Pada akhirnya, itu selalu berakhir dengan keheningan tak berdaya saya. Profesor Wei di sana melanjutkan. Gangguan stres pasca trauma, depresi berat, sudah dimulai sejak 7 tahun lalu. Wanqing, dia tidak pernah ingin memberitahumu karena dia kasihan padamu karena sedih atas meninggalnya orang tua. Takut kamu semakin menderita. Bagaimana denganmu? Tahukah kamu? Dia juga kehilangan orang tuanya, dan juga sangat sedih. Suara di seberang sana. Secara bertahap menjadi jauh dan samar di telinga Anda.
Anda melampiaskan semua rasa sakit dan kebencian padanya. Bagaimana dengan dia? Rasa bersalah dan sakitnya, aku merasakan orang tuaku. Keputusasaan meninggal di sisimu. Siapa yang bisa melampiaskannya selama bertahun-tahun? Semua yang tidak bisa dilampiaskan hanya bisa ditekan dalam hati. Penyakit yang semakin parah di tingkat akar rumput. Lin Wanqing tiba-tiba merasa sedikit tidak stabil. Profesor Wei berkata terus terang, 7 tahun lalu. Ada catatan obrolan grup yang jelas. Lagi pula, tinggal di rumah, pengawal menyiapkan pesta ulang tahun untukmu. Dia tidak bisa tahu masa depan, dia tidak bisa menghitung gempa bumi itu, tahun-tahun ini. Apakah kamu benar-benar tidak beruntung? Atau kamu tidak mau menerima penyebab kematian orang tuamu? Kamu juga terlibat. Jadi saya memilih untuk menutup mata, mengetahui bahwa kesembronoan dan keegoisan Yi Chen membunuh orang tuanya. Lapisan kertas jendela yang sudah tipis dan meragukan itu. Akhirnya tertusuk, Lin Wanqing merasakan sakit berdarah di hatinya. Dia hanya tidak bisa menerimanya. Tidak seorang pun yang benar-benar dapat memikul dosa atas kematian orang tua mereka. Itu hanya tragedi kecelakaan. Profesor Wei menghela nafas pelan. Tahun-tahun ini, rasa sakit Yi Chen jauh lebih besar daripada kamu. Kamu bilang kamu sangat mengkhawatirkannya. Apakah kamu benar-benar mengkhawatirkannya? Pernahkah kamu berpikir bahwa dia juga tidak tahan? Lin Wanqing secara bertahap tidak bisa lagi mendengar suara di sana. Suara yang mulai meledak di telinganya adalah kata-kata kejam yang dia katakan berkali-kali selama bertahun-tahun. Lin Yi Chen. Mengapa bukan kamu yang mati? Lin Yi Chen, mengapa kamu masih hidup? Selama bertahun-tahun, Yi Chen berkali-kali mengalami keracunan makanan secara tidak sengaja. Tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke air, tidak sengaja jatuh dari tebing. Benarkah? Hanya kecelakaan? Bukan. Dia tidak bisa menerima kematian orang tuanya, dan menikam jantung adiknya berkali-kali, yang dilindungi oleh orang tuanya dengan putus asa. Melihat satu-satunya kerabat yang tersisa di dunia ini, untuk melampiaskan keengganan dan rasa sakit Wanqing yang tidak bisa dilampiaskan, tetapi tidak pernah berpikir dengan baik, kita seharusnya saling bergantung. Seharusnya saling menjilat luka, tidak pernah berpikir dengan baik, tahun itu saya baru berusia 15 tahun. Dalam 7 tahun ini, aku lebih baik mati daripada siapapun. Lin Wanqing berdiri dengan tidak stabil dan menangis dengan sedih. Dia tahu aku tidak akan pernah kembali lagi. Aku menetap di luar negeri, akhirnya memutuskan untuk membuangnya sepenuhnya. Setelah kehilangan orang tuanya, adiknya adalah satu-satunya yang tersisa. Setelah mendarat di Norwegia bersama Xia Yuei dan menyelesaikan administrasi rumah sakit, malam itu terasa asing. Instingku merasa tidak nyaman. Aku berbaring di ranjang pendamping rumah sakit, setelah sekian lama. Aku bermimpi buruk lagi. Aku terjebak di bawah reruntuhan, dan di telingaku terdengar suara lembut orang tuaku dari rekaman. Kemudian, dalam sekejap mata, aku melihat darah merah cerah seperti ular berbisa yang berkelok-kelok. Merayap dari bawah reruntuhan, mengepul, perlahan menenggelamkan punggung kakiku, pandangan itu terlupakan. Adalah 2 mayat yang digali dari bawah reruntuhan, adalah pertanyaan histeris Lin Wanqing, Lin Yi Chen. Mengapa bukan kamu yang mati? Adalah orang tua berlumuran darah dalam ilusi. Bertanya padaku dengan kecewa dan sedih, Yi Chen, mengapa kamu harus tinggal di rumah? Mengapa kamu membunuh ayah dan ibu? Yi Chen, apakah ayah dan ibu tidak cukup baik padamu? Yi Chen, mengapa? Aku terbangun dari mimpi buruk. Suara jam rumah sakit dan peralatan medis yang berdetak terdengar sangat jelas. Aku seperti dulu. Terbangun di tengah malam yang tak terhitung jumlahnya, duduk di tepi tempat tidur, melihat keluar jendela, merasa bingung. Mengapa aku masih hidup? Seharusnya aku tidak hidup lagi. Xia Yuei di ranjang rumah sakit sebelah. Tertidur lelap, transplantasi yang tenang. Dia membutuhkan istirahat yang cukup. Mentalitas yang paling stabil dan santai. Ini adalah waktu yang paling penting. Aku harus menemaninya di sini. Sudah disepakati. Tetapi orang kecil di dalam hatiku mulai menarikku dengan kasar dan mengerikan lagi. Aku tidak bisa mengendalikan diri dan meninggalkan kamar rumah sakit. Musim dingin di Norwegia juga dingin. Aku naik ke atap. Angin yang menderu membantuku, memanggilku, memikatku untuk pergi ke tepi atap. Dikatakan bahwa selama aku melompat, aku bisa bertemu orang tuaku. Aku bisa bertobat, bisa menebus dosa, bisa tidak lagi menderita siksaan yang tak berkesudahan. Aku berjalan ke tepi, meletakkan tanganku melewati pagar pembatas atap, terjebak dalam kabut tebal yang tak terlihat dasarnya. Aku kehilangan kendali sesaat. Mengangkat kaki untuk melewati pagar pembatas, tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar dari belakang, Yi Chen. Orang kecil yang mengerikan di dalam hatiku segera melarikan diri dengan cepat dan panik seperti pencuri kecil yang takut tertangkap. Aku menarik diri sejenak, berbalik, dan melihat orang itu dari jauh. Xia Yuei tidak terburu-buru masuk, hanya berdiri di sana dan bertanya dengan lembut kepadaku. Apakah kamu di sini melihat bintang? Dokter bilang ada formulir pemeriksaan yang perlu ditandatangani oleh anggota keluarga untuk konfirmasi. Kamu juga tahu. Aku tidak punya keluarga lagi, hanya bisa merepotkanmu. Dia berbohong.
Sekarang jam 3 pagi, hanya ada perawat profesional. Tapi dia berkata lagi. Dia tidak punya keluarga. Operasi jantung akan segera dimulai. Mungkin itu satu-satunya kesempatan baginya untuk terus hidup. Xia Yue menatapku. Setelah beberapa saat, garis bibirnya sedikit terangkat. Halo, aku menjawab. Aku menyetujuinya. Setelah operasi berhasil, aku akan hidup dengan baik. Kamu, angin meniup ujung pakaiannya. Menerbangkan rambutnya. Aku teringat hari pertama bertemu dengannya. Dia membawaku pulang. Kemudian berbohong padaku mengatakan pergi membeli sayur. Dia berbohong. Dia pergi ke tepi sungai. Tapi akhirnya tetap membeli ikan dan pulang bersamaku. Kami berdiri di kedua ujung atap, terpisah oleh malam yang suram dan sunyi. Kebuntuan yang lama. Setelah sekian lama, aku mendengar dia berbicara dengan suara keras. Halo? Yi Chen, kita sudah sepakat untuk hidup dengan baik bersama-sama. Tidak ada artinya aku hidup sendiri. Air mataku jatuh berderai. Angin di atap menyapu air mata. Aku tersenyum menatapnya. Aku hanya datang untuk melihat bintang. Sayang sekali cuacanya buruk, tidak bisa melihatnya. Xia Yue mengangkat kakinya dan berjalan ke arahku. Dia berjalan di depanku, lalu mengulurkan tangannya ke arahku dan berkata, turunlah. Aku akan membantumu. Aku tertegun sejenak, baru menyadari bahwa aku sudah berdiri di tempat tertinggi di atap. Ini adalah platform tinggi, juga satu-satunya celah di atap. Di depan sama sekali tidak ada pagar. Selama aku maju selangkah, aku akan jatuh ke dalam kabut tebal dan jurang yang dalam. Aku melihat tangannya yang terulur. Di punggung tangannya, masih ada beberapa memar bekas tusukan jarum. Di dekat pergelangan tangan, ada bekas darah yang baru saja mengering. Seharusnya itu luka yang ditinggalkannya ketika dia baru saja meninggalkan kamar rumah sakit untuk mencariku. Mencabut jarum infus yang sedang dipasang. Aku memalingkan kepala dengan linglung. Mengulurkan tangan. Menggenggam tangannya. Setelah turun, dia dengan cepat. Dengan kuat, namun lembut memelukku. Aku mendengar suaranya di telingaku. Tenang namun gemetar, tenggelam, tenggelam. Kita semua hidup dengan baik, dan selama beberapa hari berikutnya, aku tidak mengalami mimpi buruk. Xia Yue membeli rumah dan menandatangani perjanjian pembelian rumah. Dia duduk di tempat tidur. Membuka foto interior di ponselnya dan berdiskusi denganku, kamar tidur ini untukmu, dan kemudian menambahkan teras. Membuka pintu, kamu bisa melihat pantai dan laut. Ada harapan di matanya. Seperti bintang di malam yang gelap, aku ingin menunggu sampai operasinya benar-benar berhasil. Tidak ada alasan bagiku untuk tinggal bersamanya lagi. Aku akan mencari rumah lain dan juga mencari pekerjaan, tetapi aku tidak tega menolaknya saat ini. Masih mengangguk dulu. Oke, Xia Yue sangat gembira. Dia juga bercerita kepadaku bahwa ketika adiknya masih hidup, dia ingin sekali pergi ke Mowei. Di sini ada hari kutub dan aurora, garis pantai sepanjang 15.000 km, dan hutan Mowei dalam tulisan seorang penulis. Dia sangat bersemangat dan berkata dengan penuh kerinduan, setelah operasi selesai, kita akan menetap di sini selama beberapa tahun. Apakah kamu ingin menemaniku berjalan-jalan dan melihat-lihat? Baru beberapa hari di Mowei. Wajahnya menjadi lebih pucat, aku menahan rasa masam di hidung dan mengangguk. Oke. Xia Yue agak ragu-ragu, apakah kamu punya tempat lain yang ingin kamu kunjungi? Aku juga bisa menemanimu. Bisakah kita? Dia tiba-tiba terbatu pelan 2 kali, mungkin karena tidak enak badan. Wajahnya sedikit memerah, dia tidak melanjutkan kata-katanya. Aku menjawab, ya, ada banyak tempat yang ingin aku kunjungi. Setelah operasimu selesai, aku akan memberitahumu satu persatu. Xia Yue tersenyum dan mengangguk. Oke. Di tengah malam, Xia Yue mulai muntah lagi, sedikit makanan yang dia makan. Setelah semuanya muntah, dia batuk darah lagi. Kali ini lebih seperti kebetulan. Aku punya firasat bahwa jika dia tidak segera melakukan transplantasi jantung, dia mungkin tidak akan bertahan lama. Di luar bangsal, Profesor Wei tiba-tiba bergegas masuk, pihak donor tiba-tiba meninggal. Cepat masuk ke ruang operasi untuk mempersiapkan transplantasi jantung untuk memastikan aktivitas jantung donor. Operasi transplantasi jantung harus diselesaikan dalam waktu 12 jam setelah donor meninggal. Profesor Wei dengan cepat mengatur tenaga medis untuk datang. Mendorong Xia Yue ke ruang operasi dan bergegas ke ruang operasi untuk mengganti pakaian operasi. Xia Yue berbaring di ranjang dorong. Saat meninggalkan kamar rumah sakit, dia dengan lembut menggenggam lenganku. Aku sangat gugup hingga telapak tanganku penuh keringat dingin. Dia malah tersenyum menghiburku, jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku mengantarnya ke ruang operasi, pihak pendonor yang meninggal tiba-tiba membuat keributan yang sama. Xia Yue sudah berada di ruang operasi. Aku bergegas ke pihak pendonor, tetapi melihat keluarga pendonor. Mereka menghalangi petugas medis dengan pisau. Keluarga sangat emosional dan kehilangan kendali karena kehilangan orang terkasih. Kami tidak ingin menyumbangkan jantung. Aku ingin putriku dimakamkan utuh agar tubuhnya sehat dan sempurna di kehidupan selanjutnya. Formulir persetujuan donasi jantung telah ditandatangani oleh pendonor dan keluarga,
Tetapi sekarang keluarga baru saja kehilangan kerabat. Emosi mereka rapuh dan tiba-tiba berubah pikiran. Kerabat baru saja meninggal. Jantungnya akan diambil. Mungkin bagi orang biasa, ini adalah sesuatu yang sulit diterima untuk sementara waktu. Waktu transplantasi jantung sangat mendesak. Seorang dokter dalam keadaan darurat mengatakan sesuatu yang tidak pantas dan menghalangi jenazah. Mereka menatapku dan sekelompok petugas medis dengan ekspresi sedih dan marah. Semua orang memiliki kehidupan setelah kematian. Mengapa kalian mengutuk kerabatku tidak memiliki kehidupan setelah kematian demi nyawa orang lain? Di benakku. Hanya ada suara gemuruh yang keras. Keluarga menghalangi, tidak ada yang bisa memaksa. Jenazah pendonor dibawa pergi oleh keluarga. Aku keluar dari kamar rumah sakit dan melihat ke laut dari jendela lorong. Ombak yang bergejolak membawa serta salju musim dingin. Xia Yuei masih terbaring di ruang operasi. Dia sedang menunggu kelahiran kembali. Aku yang memberitahunya. Cobalah untuk hidup. Dia setuju. Sebuah usaha sia-sia yang penuh harapan. Xia Yuei tidak bisa menunggu jantung kedua yang cocok. Setelah tahun baru. Dalam sekejap mata, itu adalah Yuan Xiaojie. Dia mulai memakai alat bantu pernapasan, sangat kurus hingga hampir hanya tersisa kulit dan tulang. Chen Yi, aku meminjam dapur rumah sakit untuk membuat ronde dan memakannya bersamanya. Dulu, ketika orang tuaku masih ada. Mereka bilang padaku bahwa makan ronde bisa aman dan sehat. Xia Yuei hanya makan setengah. Dalam sekejap mata, dia memuntahkan semuanya dengan bersih. Yang keluar adalah merah segar, kedamaian baginya. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah harapan kosong. Malam itu, dia mengalami gagal napas parah dan dilarikan ke ruang gawat darurat. Di saat-saat terakhir, dokter menyuruhku masuk. Aku bersandar di sisi tempat tidur. Aku menggenggam tangannya yang kurus kering. Dengan susah payah, dia memberitahuku bahwa dia telah membuat semacam notaris. Semua harta akan dia tinggalkan untukku setelah dia meninggal. Di usia 40 dia takut aku tidak menginginkannya. Dia sangat tidak nyaman. Aku tidak punya kemampuan lain. Dulu aku tidak bisa menyelamatkan adikku sendiri. Sekarang aku sudah mengumpulkan sedikit uang. Dan aku tidak bisa memberikannya padanya. Anggap saja ini membantu. Biarkan aku menganggapnya aku telah menyerahkannya ke tangannya. Biarkan aku memiliki mimpi indah yang tenteram setelah aku meninggal. Bolehkah? Di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang bisa seperti kita satu sama lain. Memahami penyesalan dan rasa bersalah yang tak ada habisnya di hati masing-masing. Karena kerabat yang meninggal, karena diri sendiri yang tidak berguna. Dalam pandangan yang kabur, aku mengangguk, dia berteriak-teriak dan berkata kepadaku lagi. Jika sakit di kemudian hari, kamu harus dirawat dengan baik. Hidup dengan baik, aku pikir dia mungkin salah mengenali orang lagi, kata-katanya. Dia katakan kepada adiknya yang memilih bunuh diri karena sakit parah demi menghemat uang untuknya, tangan yang aku genggam itu. Tiba-tiba memegang tanganku dengan ringan dan tak berdaya, aku mendengar. Kata-kata yang dia ucapkan secara bertahap pelan, namun dengan susah payah, tidak salah mengenali. Yi Chen, aku tidak pernah salah mengenalimu. Dia bilang Yi Chen, kamu harus hidup dengan baik, aku sedikit sedih. Namun tidak bisa menangis lagi, akhir-akhir ini aku khawatir operasinya tidak berjalan lancar. Sering bersembunyi di lorong dan diam-diam meneteskan air mata, dan sekarang harapan itu pupus, menghadapi kematiannya. Aku sudah tidak punya air mata lagi. Setelah Xia Yuei meninggal, aku menuntut ayahnya yang tidak pernah membesarkannya dan adiknya. Namun ingin merebut sesuatu, pria itu menginginkan uang. Aku mencari detektif swasta dan pengacara, mencari bukti kejahatan penipuan ilegal lainnya, dan mengirimnya ke penjara. Aku sedang membereskan barang-barang peninggalan Xia Yuei, di dompetnya, aku menemukan foto dirinya dan adiknya. Aku membawa abunya dan foto itu, melanjutkan perjalanan yang sudah dijanjikan dengannya. Aku tinggal di Norwegia selama setengah tahun lebih. Aku mematikan ponselku, menyewa seorang pemandu wisata, melihat matahari tengah malam dan aurora. Melihat garis pantai sepanjang 15.000 km, melihat Soknefjord, hutan Norwegia itu. Dunia dongeng yang pernah dilihat Xia Anxin di buku, yang pernah dia impikan dengan sepenuh hati. Suatu hari pemandu wisata melihat abu di tanganku dan bertanya kepadaku, apakah ini kekasih Anda? Aku segera menyangkal. Dia adalah orang yang melampaui kekasih dan teman, seseorang dari masa lalu, setengah tahun kemudian. Aku kembali ke negara itu, kembali ke kota Bei. Hari aku mendarat di negara itu. Aku menghidupkan ponselku dan menerima telepon dari Norwegia. Di sana ada suara asing. Saya seorang psikolog. Saya belum bisa menghubungi Anda selama setengah tahun ini. Kira-kira setengah tahun lalu. Seorang nonalin memberi saya sejumlah besar uang dan meminta saya merawat penyakit mental Anda. Aku berjalan keluar dari bandara. Berdiri di pinggir jalan yang ramai. Di sana mereka melanjutkan, sejumlah besar uang ini. Sungguh membuatku merasa bersalah. Mohon beritahu saya keberadaan Anda agar saya dapat merawat Anda. Sejujurnya, dia memang seorang psikoterapis yang sangat baik. Mungkin seperti yang dia katakan. Dia menerima terlalu banyak uang dan merasa tidak nyaman. Dia datang ke kota Bei. Memberi saya psikoterapi jangka panjang,
berdedikasi dan bertanggung jawab, dan menanyakan keberadaan dan kondisi fisik saya setiap hari. Aku masih akan berlutut lama karena masa lalu sampai aku merasakan sakit jantung. Tapi setidaknya, lambat laun, aku tidak pergi ke atap, tidak masuk ke air yang dalam. Aku pernah makan obat sembarangan. Kota BI sangat besar. Aku segera mulai bertemu Lin Wan King sesekali. Dia tampak jauh lebih kurus, dengan mata redup. Jelas hanya setengah tahun lebih sedikit sejak terakhir kali aku melihatnya. Tapi aku merasa seolah bertahun-tahun telah berlalu. Melihatku. Dia panik dan mengejarku dari seberang jalan. Saat menyeberang jalan, dia hampir tertabrak mobil. Suara klakson tajam terdengar di mana-mana. Dia mengabaikannya dan berjalan terhuyung-huyung. Sangat malu, sangat cemas. Ketika dia mengejarku, dia menatapku. Tapi air mata mengalir di wajahnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Aku menatapnya untuk waktu yang lama. Tidak menunggu dia berbicara, aku berbalik untuk pergi. Dia tiba-tiba bertanya dengan cemas. Yi Chen, bisakah kakak pulang untuk makan? Aku berpikir sejenak. Masih berkata dengan tenang, tidak, aku ada janji kerja sore ini. Aku mencari pekerjaan. Psikolog itu mengatakan kepadaku bahwa jika seseorang sedikit sibuk, gejala depresi mungkin mereda. Lin Wan King mengejarku dan berkata dengan cemas, kalau begitu besok. Aku menatapnya dalam diam. Dia akhirnya menghentikan perkataannya. Untuk waktu yang lama. Memaksakan senyum yang tidak bisa dibilang indah. Tidak apa-apa, mungkin ada kesempatan lain kali. Apakah itu baik? Dia tahu dengan jelas bahwa aku sebenarnya punya waktu. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja selama ini. Sebenarnya, aku tidak bisa mengatakan aku terlalu membencinya. Dia juga sangat menderita, aku tahu. Aku hanya tidak ingin kembali bersamanya lagi. Saat aku pergi, di sudut mataku, aku melihat mata merah Lin Wan King. Air mata yang tampak jatuh dalam sekejap, dan dia dengan tergesa-gesa memalingkan kepalanya, menghindari tatapanku. Aku kembali ke tempat tinggalku. Di tengah malam, aku tiba-tiba menerima telepon dari rumah sakit di London. Mereka memberitahuku. Data yang kutinggalkan di sana sebelumnya membuktikan bahwa jantung yang cocok telah ditemukan. Orang itu adalah seorang yatim piatu. Dia pernah menerima bantuan dari berbagai lapisan masyarakat, dan sekarang karena kecelakaan mobil, dia ingin memberikan kembali kepada masyarakat sebelum meninggal dan sangat bersedia menyumbangkan jantungnya setelah meninggal. Kebetulan cocok dengan jantung Xia Yue. Aku duduk di tempat tidur, melihat ke malam yang gelap di luar jendela. Dingin, dengan suara serak berkata, terima kasih. Tidak perlu lagi. Mereka bertanya dengan hati-hati, apakah sudah ditemukan? Sebelumnya sepertinya ada berita bahwa Nona Xia telah menemukan jantung yang cocok di Norwegia. Sepertinya itu benar. Aku tetap diam, hanya menjawab, Mereka dengan tulus turut bahagia untukku. Selamat untuk kalian berdua. Pasti operasinya berjalan lancar. Aku menjawab, sangat lancar. Mereka masih mengatakan sesuatu sambil tersenyum. Aku tidak mendengar dengan jelas. Aku menutup telepon, berjalan ke jendela dan membukanya. Salju putih menutupi segalanya. Salju menekan cabang-cabang, suara cabang-cabang kering patah sangat jelas dalam ingatan. Waktu berlalu dengan cepat, dan sekarang sudah masuk musim dingin yang dalam. Di tengah salju putih yang samar-samar. Sepertinya aku melihat orang itu lagi. Dia berdiri di sana dan berteriak padaku, "Hei, Yi Chen, kita sudah sepakat untuk hidup dengan baik bersama."